kita lupa dengan Z. Jadi mestinya A sama dengan Z tambah C tambah S. Betul. Jadi Z ada faktor Z di depannya. Itu baru sesuai dengan tadi apa yang Dinda katakan. Nah, Dinda harus bertanggung jawab merubah rumus itu tuh. Ya nggak Pak Budi, harus dirubah rumus itu tuh. Ya, kenapa terjadi kriminal, gejala sosial? Karena ternyata zakat itu luar biasa. Karena kalau kita keluarkan zakat, infak, sedekah, itu triliunan, itu adalah suatu gelombang uang yang tidak ternilai. Iya. Secara ekonomi jadi Dinda buat satu makalah, buat satu makalah, teorinya A sama dengan Z tambah C tambah S. Nah, kira-kira bisa nggak teori itu dibuat? Bisa. Mantap Dinda. Ini Dinda saya mantap. Jadi kehadiran Dinda saya ini di sini mudah-mudahan menambah pencerahan kita semuanya. Jadi ada pakar ekonomi yang hadir di sini, ada pakar biologi nanti, ada pakar kedokteran, ada pakar macam-macam lah. Saya cuma melihat dari segi grammar Qurannya. Nah, gitu ya Dinda. Ya. Nanti ada Bang Zuma di sini, Bang Dinda, ahli teologi, ada anak Gontor juga, ada ahli Ibrani di sini, ada orang dari Amerika, Benda Yosi nanti di sini. Wah, komplit sini kita nih. Nah, kemudian ini ruang kita, ruang Al-Quran. Jadi semua yang dibicarakan sini, kalau bisa tolong dicari ayatnya. Dan Dinda misalnya nanti membahas sebuah zakat. Nah, Dinda cari hadis ayatnya nanti ya Dinda ya. Nah, harus ada Quran di samping. Jadi di grup ini harus berlaku satu statement, mana ayatnya. Dalil. Karena Al-Quran itu lengkap semuanya, ya kan? Ya. Gitu. Ya. Oke, terus Dinda. Ada waktu Dinda, saya kasih waktu setengah menit, 2-3 menit lagi ya Dinda ya. Sampai closing statement 3 menit lagi Dinda. Tadi bahwa ekonomi itu yang membuat banyak negara bermasalah ya. Karena ada namanya neokolonialisme, penjajahan bentuk baru ekonomi itu. Maka terbukti zakat, infak, sedekah itu memberantas. Kalau penjajahan pasti ada riak. Kalau dijajah kita akan melawan itu. Akan terjadi pertumpahan darah terus, ada konflik. Maka zakat, infak tadi menyeimbangkan ya. Bahwa sekaya memberikan ke miskin sehingga tidak terjadi gap itu. Itu cara bahwa zakat itu ada benarnya. Diakui oleh para pakar ekonomi sekarang. Bahwa kapitalis itu batal. Komunis pun batal. Sama rata sama rasa, tidak bisa itu. Jadi Islam secara katakan ekonomi syariah itu sudah dibahas secara di profesor-profesor ya. Karena kapitalis batal, Amerika batal itu, terjadi krisis. Komunis batal itu. Cina itu cara ekonomi bukan dia partai komunis, tetapi dia menjalankan ekonomi lain ya. Walaupun pemerintahnya komunis. Maka Islam opsi terbaik ya, karena ada situ boleh kaya, tetapi miskin juga ditolong ya secara bersama itu. Kemudian puasa yang mungkin Bunda baru Kanda, kita habis puasa kan terbukti bahwa sebulan mendetox. Mungkin saya tidak menjelaskan Bapak Ibu mungkin sudah tahu. Puasa itu luar biasa itu. Orang operasi perlu puasa 24 jam. Betul. Sebulan itu apalagi puasa Senin Kamis terbukti orang berpuasa itu jauh lebih sehat. Mungkin ada ayatnya ya Kanda ya. Nanti ya, saya pelajari. Ada. Berpuasa Anda, kalau maka Anda akan sehat ya. Ya, ada tuh hadis. Sumu pantasihu. Ya. Sumu pantasihu. Ya. Jadi banyak hal, misal silaturahim menghindari misunderstanding namanya. Kita pergi ke rumah keluarga, ke tetangga, temu kawan, karena tidak ada komunikasi akan terjadi miscommunication, misunderstanding, saling membenci dan sebagainya. Disuruh. Jadi kesimpulannya Pak Ustadz, memang Islam itu benar ya, agama terbaik itu. Makin berilmu, makin diakui kebenarannya. Hanya orang-orang bodoh, apalagi orang ateis itu ada yang paling bodoh. Nah, itu kesimpulan Pak Rizal, Pak Ustadz sementara. Oke, stay di sini. Sampai jam berapa Dinda bisa hadir? Karena ada kelas nanti ke Bukit Tinggi paling 7:30. Karena jam 8 ada kelas. Oke, berarti Dinda bisa 9:30 menit lagi ya? Ya. Saya akan kenalkan Dinda sama Bang Juma. Bang Juma belum hadir nih. Bang Juma ini tokoh kita sekarang ini. Saya kenalkan Dinda sama Bang Juma. Kalau Dinda nonton Bang Juma ini pahlawan kita sekarang ini. Yang berani mengebrak sana, mengebrak sini, yang berani tampil ke depan untuk membela Islam ini dalam berhadapan dengan para misionaris, yang berhadapan dengan para agama Kristen yang memutarbalikkan ayat kita. Bisa Dinda sebelum pergi, biar Bang Juma masuk dulu ya. Saya akan kenalkan Dinda sama Bang Juma nanti ya. Cuma ada 1 menit Pak Ustadz.
mengenai riba nih Pak Ustadz, adanya bank konvensional. Oh iya, betul. Itu ekonomi. Saya ada dapat hidayah nih Pak Budi, mungkin Pak Budi yang nampak masih aktif. Saya dulu belajar ilmu kapitalis sama dengan Pak Rizal ini di ekonomi. Dari tahun 6 sampai mungkin 2 tahun terakhir itu saya mengakui ilmu kapitalis itu yang terbaik. Setelah saya belajar bahwa riba itu juga dosa. Maksud saya gini, saya menganggap bank itu tidak riba ya. Karena cara ilmu kapitalis adalah dia mengumpulkan dana dari orang berlebih, kemudian disalurkan kepada orang membutuhkan. Itu ilmu kapitalis, mungkin ilmu Yahudi. Multiplier effect namanya, dengan ada dana di bank dia berikan kemana-mana, itu bertumbuhlah ekonomi. Tapi akhirnya dulu saya menganggap riba itu hanya untuk orang yang dipinjam 10 dibayar 15 dan sebagainya. Ternyata bank itu juga riba. Ada riba menurut Al-Baqarah 275 Al-Baqarah 275 sampai 279 bahwa riba adalah utang piutang yang kita mengambil manfaat terhadap utang piutang itu. Begitu indahnya Islam setelah saya menjadi penggiat masyarakat tanpa riba untuk tingkat sumber. Karena riba orang kita berutang itu menurut Islam benar. Kita ada emergency ya. Kalau di Padang itu rumah tiri, mungkin Pak Budi orang Padang ya. Mayat tak bujua, anak gadia belum kawin, baru boleh kita berutang itu Pak Budi. Jadi mayat terbujur ini nak ada duit kita beli ini beli itu boleh berutang. Rumah tiri misalnya banjir kita, atau anak gadis kita udah perawan tua nggak ada suami, boleh kita untuk mengkendurikannya. Jadi di Islam betul bahwa berutang itu hal yang sifatnya emergency. Tetapi kita berutang untuk kesenangan, beli mobil, beli rumah bertingkat 2. Nah itu Islamnya, saya akui kebenarannya itu. Bahwa itu, jadi fatalnya kita berutang gitu, dimanfaatkan oleh kaum kapitalis atau Yahudi gitu, dengan mendirikan bank. Jadi satu kebudayaan, bukannya satu keperluan, tapi budaya aja. Oke. Ya, jadi ini tentang ini kita bahas nanti dalam tersendiri deh, dalam sesi tersendiri. Ini ayatnya ada 4 ayat ini, dan yang diutama di surah Al-Baqarah 275 sampai 279. Kemudian ada banyak ayat lain lagi. Tapi ayat ini ayat keras, sangat keras ayatnya tentang riba ini. Ini kita bahas khusus nanti ya. Ya, oke. Mau nanya pada Heri, Pak. Heri, ya untuk membahas tentang masalah ini, Heri. Kemarin ini tahun 98 itu kan terjadi ketimpangan ekonomi yang dilakukan oleh orang Yahudi. Ya kan, itu di pasar bebas. Apa yang harus kita lakukan di masa depan supaya tidak terjadi seperti itu lagi, menurut kacamata Islam? Saya rasa gini Pak, ini panjang, ini bisa seminar ya. Betul. Nanti itu bahan buat nanti pas Pak Heri habis ngajar, nanti kan itu ada bahan tuh. Nah saya sebenarnya bertanya ini memang saya nggak tahu untuk menghandle dari permasalahan kejadian tahun 98 itu. Seluruh dunia itu hancur ekonomi dikarenakan satu orang Yahudi Israel yang bisa menguasai pasar bebas. Ya. Seluruh dunia goyang. Ya. Oke, sebentar dulu. Saya respon Pak Rizal 1 menit. 1 menit. Oke. Jadi betul lah itu ya, skandal mortgage namanya di Amerika. Skandal mortgage ya, betul. Hanya 5 orang itu sebabnya kapitalis itu batal Pak Budi, bahwa dunia tidak bisa market mechanism namanya, bahwa pasar ini diserahkan ke tangan gaib, nggak boleh itu ke orang-orang tertentu, itu batal teori kapitalis itu. Maka cara Islam memang Nabi pun berdagang ya Pak Rizal ya. Iya. Dakwah itu berdagang, bahkan berdagang itu mungkin mewarnai. Jadi ekonomi harus dipegang juga dengan orang Islam, jangan bisa diserahkan kepada orang atau kapitalis, apalagi individu. Salah dia fatal umat manusia semuanya. Betul. Jadi teori itu memang sudah dibatalkan, harus ada kontrol gitu, kontrol dari umat gitu. Tidak bisa individu menguasai. Di Indonesia justru terbalik, di Amerika udah sadar itu bahwa market mechanism, mungkin Pak Rizal tahu ya. Ya. Ya, itu Pak Budi. Siap. Oke, mungkin gini, karena mendekati 7:30, saya coba cek anggota yang lain dulu ya. Bang Wan, gimana Bang Wan? Siap Bang Wan?
Halo Bang Wan. Halo, yang hadir yang lain, yang hadir coba absensi dulu. Jadi kita bisa 7:30 mulai karena menjelang detik-detik 7:30 karena tadi pagi saya juga belum sempat sarapan. Atau gini, saya kasih kesempatan setengah jam lagi. Jam 8 mulai sambil nunggu Bang Juma. Dinda bisa sampai jam 8 nanti Dinda hadir. Enggak, karena harus siap-siap dah. Kelas jam 8. Saya di Padang Panjang mau ke Bukit Tinggi. Perjalanan ke Bukit Tinggi kan setengah jam. Kan dosen lama-lambat dikit nggak apa-apa lah, terlambat dikit. Jangan, nggak boleh. Ya, ini korupsi waktu nanti. Nah, kan gini, masuknya terlambat, nanti pulangnya juga terlambat dikit. Jangan. Kalau bisa. Apalagi Islam itu harus tepat waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bang Juma nih. Alhamdulillah. Waduh Bang Juma, sebentar. Saya ada adik Bang Juma. Saya mau kenalkan dulu adik saya sama Bang Juma nih. Dinda, tolong sapa Bang Juma, Dinda. Ya, mana dia Pak? Nah ini dia Bang Juma nih, Salsabila itu. Ya, Pak Jumlah ya. Ya, Bang Salsabila itu pahlawan kita tuh Bun. Itu betul-betul. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu habis berantem dari malam tuh masih keringat saya lihat itu. Itu kayaknya masih keringat kayaknya. Orang-orang yang apa nih Pak? Militan ya. Bukan, ini orang yang cerdas ini. Nanti Bang Juma nanti mungkin 15 menit kita pakai waktu untuk membahas ayat-ayat Toha yang dibilang kita bertuhan api itu Bang Juma ya. Baik, Gerunda. Ya, silakan. Insya Allah Bang, sama yang kita itu dibilang sembah batu hitam itu tuh. Oh iya, itu materi kita hari Kamis tuh. Saya ajukan diri untuk membahas siapa yang menyembah batu, Islam atau Kristen. Ya pasti dia lah Bang Juma. Saya hanya melihat dari segi akar kata aja Bang Juma. Saya lihat dia menyimpulkan Tuhan itu api, itulah Oten tadi Bang Juma. Oten melihat terjemahan aja, jadi nyasar ke sana, nyasar ke sini. Itu yang akan saya bahas nanti sedikit deh. Tolong dulu, Dinda, tegur Bang Juma dulu, Dinda. Silakan, Dinda. Iya. Pak Juma ya? Iya, benar Bang. Iya. Di mana Pak posisi di? Saya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Alhamdulillah orang Makassar itu hampir sama dengan orang Padang, Pak. Iya, benar. Keras muslimnya. Kaitan antara Makassar dan Padang itu cerita tenggelamnya kapal Van der Weydt, Bang. Nanti ada kasus tersendiri kita cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini kalau kenalan jangan cuman Bang Zuma saja, tetapi yang lengkap Zulkifli M. Abbas begitu. Kalau nanti malah gimana gitu. Oh iya, lengkap lah. Silakan lanjut. Silakan lanjut. Ya, dia punya suara khas. Jadi kalau dia nongol di suara itu, oh ini Bang Zuma udah selesai, saya diam. Makanya saya tadi dengan suaranya udah ketahuan kali. Nggak perlu nanya lagi. Siap. Masya Allah. Ya, silakan tidak. Ya, saya dulu waktu Malaysia orang Makassar banyak tuh Pak Juma. Oh iya Bang. Ya, ambil sekolah di situ dulu. Iya. Cocok dengan Minang, cocok tuh Pak. Acara agama kita kuat itu Pak. Kita selalu berjamaah. Jarang lah untuk kami melakukan. Kalau di Malaysia kan ada juga karaokean gitu. Tapi kalau orang-orang Makassar, Aceh, Padang itu cocok itu Pak. Iya. Kita selalu ke jalan yang benar selalu. Insya Allah. Oke, Bang Juma, ini adik saya Bang Juma, adik di bawah saya, adik kandung saya Bang Juma. Tadi pas masuk saya pikir Gurunda tadi. Yang mana? Bang Eri. Masalah ekonomi. Oh, mirip ya? Iya, mirip. Mirip memang. Kami kadang sedang saya pernah jalan sendirian oleh teman dia dipukul saya. Dipikirnya Eri, ternyata saya. Teman-teman saya kadang mukul dia di belakang atau kadang-kadang menjahilin dia, dipikirnya dia menjahilin saya padahal adik saya. Saya ketukar gitu lah. Iya, mirip kali Bang. Iya. Mirip ya. Beda rambut aja. Oh iya. Bang Juma, saya beri waktu sebentar bagaimana? Saya kan jam 7:30 ini. Saya beri waktu 4 jam, nanti ngobrol-ngobrol sama sini. Saya mau makan dulu dari pagi, belum makan saya Bang Juma. Silakan Gurunda, silakan. Saya tadi mau membahas surat Toha yang 9 sampai 14 dari akar katanya Bang Juma. Boleh juga membahas surat Nabi tentang turunnya Adam. Saya sudah siapin bahan semuanya. Saya sudah chat ke
ke abang itu. Iya, saya siapkan catatan kalau gitu. Oke, siapin. Biar dulu ya, Pak. Jadi nanti teori yang kita sambung biar kita undur, kan Sabtu ini kita longgar ya. Ya, boleh. Bang Juma sampai jam berapa? Saya sampai jam 11, Gurunda. Oh, masih bisa. Jadi kita nanti, jam 11 waktu Indonesia itu ya? Iya. Sebelah berarti jam 10 saya. Oh, masih bisa. Silakan dulu ya. Dinda, silakan dulu ngobrol. Saya mau sarapan dulu ya. Pak Ustadz Rizal, ya. Saya pamit ini, maaf karena sekarang padang panjang, ke Bukit Tinggi butuh setengah jam juga persiapan. Oke. Lain kali insya Allah saya gabung. Dia mau ngajar. Oke. Mendadak pemberitahuan Pak Rizal malam ya. Kalau bisa saya cancel kelas minggu depan itu insya Allah. Ya. Okay. Jadi lanjut ya Pak Juma, Pak Eri semuanya, Pak Budi. Iya Bang. Terima kasih Pak Rizal ilmunya. Oke, sama-sama. Apa lagi? Saya akhiri, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu ya, silakan. Oke, Bang Zuma, udah istirahat dulu ya. Ya, Bang. Ini saya banyak mau menanya ini sama Abang tentang masalah kristologi nih, Bang. Oh iya, silakan. Alhamdulillah, saya jujur istilahnya pengagum ilmu Abang, bukan orangnya. Iya. Kalau orangnya saya ngajarin Abang jadi ria atau saya menjadi musyrik nanti. Betul. Benar ya, Bang ya? Iya. Benar. Bang, itu untuk masalah kemarin ini kan saya pernah dengar di videonya Bang di YouTube. Kalau seandainya umat Nasrani itu, bukan Nasrani, orang Kristen itu di Antioquia itu dia menyatakan dirinya adalah Trinitas, ya kan? Dia ada doktrin bahwa dia itu adalah Trinitas. Nah, saya mau tanya sama Bang Juma nih. Timbulnya Trinitas itu, kata Bang Zuma, karena adalah alasan masalah pagan. Apa efeknya pagan itu kalau seandainya dipengaruhi kepada umat Yahudi, orang Kristen, Romawi terhadap kerajaan Romawi pada saat itu? Efeknya apa, Pak? Ya, baik. Jadi gini, secara histori kita bisa memahami bahwa, ntar saya catat juga. Ibaratnya saya belajar sama dosen nih secara kristologi. Enggak juga. Bismillah. Ya nggak apa-apa. Bagaimana? Jadi gini. Agama yang didatangkan kemudian oleh Allah di atas muka bumi ini, itu hanya Islam. Jadi hanya ada satu agama yang diajarkan oleh Allah, tidak dua agama apalagi lebih. Maksud saya ajaran tentang akidah. Nah, kemudian ketika Allah menurunkan khalifah ke muka bumi ini, itu tidak serta-merta diberikan kitab suci. Sehingga manusia itu, karena memang sudah kodratnya bertuhan, meski dia itu tidak tahu Tuhan yang benar itu seperti apa. Sehingga dengan berjalannya waktu, manusia yang hidup pada masa itu membuat kepercayaan, keyakinan. Karena menisbahkan ketidakberdayaannya kepada sesuatu yang lebih dahsyat, yang mereka anggap sebagai dewa. Okay. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan Abang, apa dampak daripada kepercayaan terhadap sesuatu yang dianggap memiliki suatu kekuasaan gitu? Iya, superior itu. Iya. Betul. Nah, efeknya apa untuk negara dia itu? Kita mengenal ada beberapa peradaban, di antaranya peradaban Yunani, peradaban Romawi, terakhir peradaban Islam. Nah, peradaban Romawi hebat, luar biasa. Begitupun Yunani. Tapi mereka punya kelemahan satu. Mereka tidak punya kitab suci. Sehebat-hebatnya mereka membentuk sebuah tatanan keyakinan, muncul politeisme dari mereka, animisme dari mereka, Hellenisme Stoa juga dari mereka, tapi sangat disayangkan. Termasuk himne Plato itu mereka tidak punya kitab suci.
Tetapi konsep kepercayaan sudah ada. Percaya kepada dewa Apollo, percaya kepada Paraksion, dewa wanita, percaya kepada Arius, orang yang bertunangan dengan dewa wanita, percaya kehamilan Paraksion ketika bertunangan dengan Arius. Kemudian Apollo datang dalam rupa roh kepada Paraksion, hamil Paraksion, melahirkan dia, lahirlah Plato. Konsep ini kemudian dibungkus di dalam sebuah kitab suci yang dijajakan oleh agennya mereka, yaitu Paulus and the gang. Sehingga, coba kita lihat bagaimana kemudian surat-surat Paulus itu tidak disebarkan, tidak diperuntukkan kepada pengungsi-pengungsi Yudaism yang memang sudah memahami tentang ajaran Taurat. Benar ya? Betul. Nah, sehingga surat-surat Paulus ini dikirimkan bukan ke orang per orang, tetapi dikirimkan ke para jemaat. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah ketika surat ini dikirimkan kepada jemaat yang dimaksud ini adalah jemaat Kristen? Tentu bukan. Dalam arti segi agama, mereka bukan Kristen, tetapi mereka adalah jemaat yang memang sudah memiliki kepercayaan yang sama dengan kepercayaan Kristen. Yaitu ajaran dari pagan itu sendiri. Ya, keberuntungannya mereka kemudian, ketika ada surat berarti ada kitab. Nah, makanya ajaran Paulus itu sangat mudah diterima oleh mereka karena konsep tatanannya bersamaan dengan konsep yang mereka anut selama ini. Keuntungannya pada saat ini mereka sudah punya kitab suci yang tadinya tidak punya. Sampai sini bisa dipahami nggak, Bang? Paham, sangat paham. Makanya gelombang kekristenan itu datangnya bukan dari Yerusalem, tetapi muatan ajarannya dinisbahkan kepada Yerusalem, Yudea. Tetapi konsepnya bukan dari sana. Makanya laris diterima oleh ajaran orang-orang ini. Sehingga diresmikanlah agama Kristen itu menjadi agama resmi kerajaan. Dengan kitab suci yang mereka pegang. Terjemahan kitab Torah dalam bentuk bahasa Yunani mereka sebut dengan Septuaginta, dan itu hebatnya diterjemahkan pada abad ketiga sebelum Masehi. Nah, itu dia. Makanya sangat jelas dikatakan di dalam maaf kita menyentuh sedikit ya ajaran kita nyentuh sedikit konsep supaya kita tidak dikatakan sebagai orang yang membual berbicara ya. Nanti dikatakan, wah membual nih, teman-teman Zulkifli dan teman-teman itu membual. Dicatat bang. Mereka hanya mengatakan sesuatu berita yang tidak benar. Nah, itu kita tidak mau. Kita mau mengajarkan bahwa ini adalah fakta adanya berdasarkan dengan sejarah dan berdasarkan dengan kitab suci mereka. Kenapa saya katakan ini adalah ajaran Kristen ini adalah hal yang tidak disukai, tidak disenangi, dibenci, dikutuk dari sejak Kristen itu berdiri, yang diajarkan oleh pendirinya sendiri yaitu Paulus. Boleh dicatat mungkin ya di dalam Kisah Para Rasul misalnya, Kisah Para Rasul 18 ayat 13. 18 ayat 13. Ya. Kalau ada kitabnya boleh dibuka. Pertama di situ dikatakan kisi-kisinya aja bang ditulis. Di situ diajarkan bahwa Paulus berusaha meyakinkan orang beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Pijakan kita jelas, Kisah Para Rasul 18 ayat 13. Jadi kita tidak mengada-ngada untuk melawan Torah. Nah, berarti Paulus memang sudah dikecam waktu itu kan? Mengajarkan manusia menyembah kepada Allah, tetapi dengan cara
bertentangan dengan hukum Allah. Sama seperti sekarang nih. Muncul sekte yang mengajarkan menyembah kepada Allah, tapi tidak menjalankan syariat. Kira-kira bisa diterima nggak itu oleh umat Islam? Bisa. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Nggak bisa. Umat Kristen karena dia menolak sendiri ajaran dari Kristen. Karena dia menyelimuti diri dengan kata-kata Isa Al-Masih. Iya, betul. Nah, kedua, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 22. Ini penting. Kenapa kita rujukannya ke Kisah Para Rasul? Karena menceritakan tentang kisah, kan gitu ya. Jadi kita tidak membual, kita tidak mengada-ngada. Apakah Kristen ini baru hari ini dicerca? Tidak, dari sejak berdirinya sudah dicerca memang. Akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di pemukiman-pemukiman, ya, yang tinggal di Damsyik. Maksudnya di luar daripada pemukiman mayoritas Yudaism. Paulus ini ditengarai semakin besar pengaruhnya dan Paulus membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitar Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Jadi intinya dari kisah ini bahwa Paulus ini ingin menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, intinya itu, Bang. Iya. Dan dibuktikan dengan cara apa? Dia mampu melakukan mukjizat-mukjizat. Sehingga Paulus sendiri ini pernah dianggap sebagai dewa orang-orang di Antioquia, gitu loh. Saking hebatnya Paulus ini membuat mukjizat, dia pernah dianggap sebagai dewa. Sampai dia mengatakan, aku bukan dewa. Yang dewa itu adalah Yesus. Nah, ending daripada itu semua, sahabat, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 22. Kisah Para Rasul 9 ayat 22 yang tadi. Ayat 22. Sudah. Ya. Akan tetapi dikatakan, ya, akan tetapi yang tadi itu ya. Ya, akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, coba tolong dicatat kitab Kisah Para Rasul 21 ayat 28. Sebagai penguat. Kisah 21 ayat 28. Ya, sebagai penguat bahwa memang seperti itu adanya Kristen ini. Hai orang-orang Israel, tolong. Nah, sampai segitunya ayat itu. Hai orang-orang Israel, tolong. Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita. Mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita, melawan. Dan menentang hukum Taurat. Tentang hukum Taurat. Oh, jadi dia menghapuskan di Kisah 21 ini. Iya. Nah, lalu kemudian, dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani juga ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci kita. Coba. Jadi, nanya boleh, Bang? Nanya boleh, Bang? Silakan, Gurunda. Oh, kebalik. Kok saya yang ditanya sama Gurunda ini? Enggak, kan nanyanya gini. Bidang kita masing-masing. Mana yang lebih berhak kita mempertahankan Isa sebagai Nabi dibanding dia mempertahankan Isa sebagai Tuhan? Karena Nabi Isa ini tuh Nabi kita. Seolah-olah saya gini, kakek saya dianggap oleh orang-orang yang penjahat. Sementara kakek saya bukan penjahat. Mana yang lebih berhak membela kakek saya, atau dia tetap mempertahankan kakek dia memang penjahat gitu loh? Mana yang lebih berhak menurut Anda, menurut Abang nih? Ya jadi gini, Gurunda, mohon maaf. Kenapa umat Islam itu dituntut untuk menjadi kristolog? Karena umat Islam itu punya pedoman, punya pegangan, punya hak. Apa itu haknya dia? Dia punya kitab suci. Nah, itu kemarin yang Kanda bilang itu bahwa
kita punya hak untuk bicara tentang Nabi Isa. Sementara dia tidak punya hak. Dia tidak punya hak. Dia tidak punya hak sama sekali. Nggak ada dasarnya. Kita punya. Nah, gitu. Seperti kita lebih berhak dari dia, karena kita lebih berhak bicara Nabi Isa dibanding dia bicara Yesus, gitu ya. Valid. Nggak bisa diragukan itu, Gurunda. Nah, Lamten Nambaho kan ngomongnya kemarin, kamu tidak berhak bicara masalah kitab saya, katanya. Kalau saya setuju, tapi rubah nama kitab dulu, jangan namanya kitab, karena kitab itu bahasa Al-Quran itu. Judulnya itu kitab kita. Zalikal kitabu. Nah, itu La raiba fi. Betul. Nah, itu nama kitab kita. Tolong rubah namanya itu. Kalau dia tidak boleh kita membahas tentang kitab dia. Rubah namanya. Cari sendiri namanya. Al-Jin, Al-Injil, namanya terserah dia. Tapi ganti. Jangan Alkitab. Iya. Kalau saya Ustaz Rijal, kalau dibilang begitu sama si Lamsen, saya bilang gini, saya ini adalah domba-domba tersesat. Tolong kasih pengarahan ke saya supaya saya bisa beriman dengan Anda. Saya gituin, benar. Enggak, kalau Sandy Lamsen, apalagi yang pernah saya dengar itu yang songong banget ngomong Bang Zuma ini. Si Jefferson apa namanya? Everson apa? Ferguson. Ya, Ferguson. Saya ini adalah pendapat yang nggak pernah terkalahkan. Coba saya mau ngobrol sama dia kapan gitu. Jangan Bang Zuma, Bang Zuma mah bukan level Bang Zuma. Mestinya ngomongnya itu sama Romo dimatikan. Kalau kayak gitu kasih aja ke kita ini sih, saya, Bang Andi yang sama juga dengan kemarin dengan si putus-putus itu bukan level Bang Zuma itu. Siapa nama kemarin Bang Zuma? Si putus-putus ya? Sambung. Bukan putus-putus. Bukan. Itu nggak level itu. Nah, oke, Bang Zuma masih ada keterangan, saya tambah sedikit dari sisi surat Tahanya yang kita masih ada sampai jam 8 kita buka kelas resmi lagi. Sedikit Gurunda, 1 menit boleh? Silakan. Saya hanya ingin memperkuat yang tadi ya, supaya kita nggak dianggap membual oleh teman sebelah. Jadi yang tadi yang saya katakan, bahwa orang Kristen itu tidak punya hak, ya, berkaitan dengan yang Gurunda tanyakan, tidak punya hak sama sekali, karena ajaran yang mereka anut saat ini adalah ajaran paganisme Romawi Yunani yang mempusi masuk ke dalam pengajaran Torah. Itu satu. Kedua, apakah hujatan dan cemoohan? Maksud saya, apakah pernyataan-pernyataan seperti ini baru ada di zaman sekarang setelah ada Islam? Ternyata tidak. Sebelum Islam datang sebagai agama yang telah disempurnakan, itu mereka sudah dihujat. Seperti yang saya terangkan tadi. Kisah Para Rasul 21 ayat 28. Poinnya ada 3 di situ. Orang-orang Israel. Jadi penganut ajaran Torah itu teriak, wahai orang-orang Israel, tolong, tuh. Sampai segitunya ada kata tolong gitu loh. Tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajarkan semua orang untuk menentang bangsa Yudaism, bangsa Yahudi, bangsa Israel. Dan menentang hukum Taurat. Berarti begitu dikatakan menentang hukum Taurat, berarti menentang hukum Allah. Siapa yang dimaksud? Paulus. Paulus yang dimaksud sebagai penentang ajaran Tuhan. Dan sekarang dia, membawa orang-orang Yunani masuk ke dalam bait Allah kita dan menajiskan tempat kita. Gitu. Jadi orang-orang Kristen dari sejak mula disebut sebagai orang yang najis, orang yang bertentangan dengan Taurat. Nah, ini poinnya di situ. Ya, jadi Kisah Para Rasul 21 ayat 28 itu kunci bahwa Kristen itu ajaran sesat. Demikian. Silakan Gurunda. Pantesan waktu itu Yitzhak sampai ngomong, saya najis ada PL di rumah saya. Nah, saya mikir begini, kok kenapa Torah menajiskan kitab suci orang walaupun dia itu sesat? Ternyata ini Kisah Raja-Raja 21-28 dasarnya Yitzhak. Bukan Kisah Raja-Raja, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, Kisah Raja-Raja. Dari tadi itu kita bercerita tentang Kisah Para Rasul dulu. Para Rasul, maaf. Rasul. Sorry. Oke, mungkin Pak Budi gini. Baik, masih ada mau ngomongin? Makasih banget. Makasih. Oke, stay ya. Kita tepat jam 8 nanti masuk materi ya. Jadi sebelum itu, saya sedikit menambahkan masalah
sebenarnya kan ada dua topik yang mau saya tambahkan. Satu masalah ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Adam turun ke bumi. Yang kedua tentang surat At-Taha yang dibahasnya kemarin. Saya lebih memprioritaskan surat Taha dulu ya. Nanti mungkin masalah Nabi Adamnya besok. Cuman satu statement Pak Bang Zuma yang saya betul-betul sangat tertarik, bahwa Adam turun tidak langsung menerima kitab. Karena di situ bunyinya fa'imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'ahum ya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di situ ada kata fa'imma ya'ti. Nah, ya'ti itu akan datang. Jadi Nabi Adam turun ke muka bumi tidak langsung membawa kitab, tapi akan datang minni kata Allah, dariku. Jadi itu mendukung pendapat kandaku, abangku, bahwa ayatnya ada. Jadi saya bukan mencari-cari ayat. Setiap statement kanda saya selalu mencari ayatnya. Karena statement kanda saya ini sangat strategis dan sangat ilmiah, sangat berilmu. Jadi saya tinggal mencarikan dasar Al-Qur'annya. Gitu ya, Bang? Ya, Bang? Betul. Iya, Bang. Kita bahas Taha ya, Bang. Ya, surat Taha lagi. Tadi hanya satu surat apa aja. Tadi satu tentang Nabi Adam aja. Tapi ini mungkin besok kita bahas tentang Nabi Adam komplit. Itu hanya pembukaan aja. Nah, sekarang Taha. Surat Coba Taha buka tadi Taha itu tentang yang dipersoalkannya. Saya mencari kata nara di situ ada 3 tempat nara. Saya buka dari pertama. Wahal ataka hadithu Musa. Nah, tadi sudah kita bahas sedikit. Dan apakah jadi Ata ini siapa yang hadithu Musa, cerita Musa. Jadi kalau diartikan, dan apakah cerita Musa sudah sampai kepada engkau wahai Muhammad? Nah, di sini kan seolah-olah adalah pertanyaan hal, nggak perlu jawaban. Jadi kita langsung aja ya berikutnya. Pertanyaan menekankan. Oh, pertanyaan itu nggak perlu dijawab tuh. Iya, pertanyaan menekankan dari Allah. Betul. Menekankan berarti di belakang itu ada berita penting. Ada sesuatu yang lebih penting. Ada sesuatu yang lebih penting. Fahal min mudakir, adakah kamu mau untuk belajar Quran? Itu nggak perlu dijawab, tinggal action. Betul. Oke. Iz ra'a naran. Ingatlah ketika ra'a, dia melihat. Apa yang dilihatnya? Naran, api. Apakah kita ketika melihat api bisa dikatakan kita Tuhan? Saya melihat api. Apakah api Tuhan saya? Bukan. Ya, kenapa kok kesimpulannya saya melihat api kok api Tuhan? Kan tuduhannya kemarin Allah, Tuhan Allahnya orang Islam api. Betul. Kan gitu. Dia lihat dari terjemahan kan melihat dari terjemahan ini. Jadi kanda Isra'a naran. Ingatlah ketika dia Musa, kan Musa ini kan sebelum ayatnya ada Musa ini. Jadi betul. Dia melihat pelakunya dan apakah kamu ingat ketika Musa melihat api? Satu itu. Berarti nggak bisa disimpulkan bahwa Musa melihat api langsung api jadi Tuhan, nggak mungkin kan? Iya. Baru melihat aja. Faqala, dan dia berkata li ahli kepada keluarganya, kusu, tinggallah kamu di sini. Ini sesungguhnya aku anastu naran. Nah, api yang kedua nih. Anastu naran, akar katanya anasa. Anasa itu artinya jinak. Kalau anasa menjinakkan. Jadi kalau ini anastu sesungguhnya aku menjinakkan api. Aku berteman sama api, artinya api itu bisa bermanfaat bagiku. Kalau api menjinak kita, berarti kita bisa memanfaatkan api. Bapak, api ada di dapur Bapak, itu berarti jinak api Bapak. Tidak membakar rumah, tidak membakar apa yang kita punya, itu jinak. Nah. Anastu, aku menjinakkan api, la'ali agar bagiku bahwa aku pembawa bagi kalian minha daripada api itu biqabasin au ajidu 'alan nar. Nah, jadi atau aku mengambil atau membawa atas api itu, atau api itu akan memberikan semacam cahaya yang terang. Jadi api itu bisa menjadi, kalau kita berjalan di tempat yang gelap, obor-obor. Nah, jadi di sini kabarnya bisa berarti obor. Alan nari hudan, atau aku mendapatkan api sebagai obor. Karena perjalanan Nabi Musa itu gelap malam hari. Tentu perlu api, perlu obor. Kan dulu nggak ada listrik, belum Alpha Edison belum hadir waktu itu. Thomas Alva Edison lahir tahun berapa? Tahun 19 abad yang lalu. Nah, jadi api itu sebagai obor bisa. Api sebagai obor bisa. Jadi ini sebagai obor. Jadi kata-kata api, satu melihat api, satu dia menjinakkan api, satu api sebagai obor. Jadi Tuhannya di mana di situ? Menyimpulkannya Nabi Musa nyembah api di mana?
Nggak ada. Ada? Hah? Nggak ada. Makanya Jadi- abang kemarin tanya ke dia, mana tuh ayat, mana kata-kata yang mengatakan Tuhan kami api, yang mana? Coba tunjukin. Ada nggak? Ahli hiasan nggak ada. Nggak ada. Saya bilang tadi, satu, kan ada kata-kata naran itu, api itu 3 kali tampil. Kan api yang pertama tuh ra'a naran. Abang mesti ikut ya bang ya. Halo bang. Naran sudah. Ya masih. Lanjut bang. Abang Juma. Ya, iya. Nah kan kata-kata api yang pertama muncul di ra'a naran. Itu api pertama Ya. muncul. Yaitu adalah kasusnya, topiknya Nabi Musa melihat api. Apakah Nabi Musa melihat api otomatis api jadi Tuhan Nabi Musa? Enggak lah. Bukan. Nah itu satu. Makanya abang tolong keluar statement yang abang itu kalau mencoba menerjemahkan Quran, mengambil Quran dari terjemahan siap-siap apa bang? Menjadi Malu atau mu'alaf. Ini malu nih. Malu. Jadi pertama Nabi Musa melihat api. Apakah dengan melihat langsung jadi Tuhan? Logikanya mana itu? Apakah ada logikanya? api itu menunjukkan bahwa api itu adalah Tuhan? Belum. Iya. Bang api itu Budi adalah melihat sebagai kuda. Petunjuk. Petunjuk apa? Bang Budi melihat Apa? api. Apakah api itu jadi Tuhan oleh Bang Budi? Kan simpel kalimatnya. Enggak. Simpel kalimatnya kan? Simpel sekali. Simpel betul ya. Bang Budi melihat api. Apakah bisa api jadi Tuhan Bang Budi? Enggak. Itu bagaikan bumi dan langit beritanya. Oke, satu itu. Jauh. Oke. Kita ambil kata yang kedua. Ini anastu naran. Sesungguhnya aku bisa menjinakkan api. Artinya api itu bermanfaat bagiku. Bisa aku manfaatkan. Itu kalimatnya. Pengertian itu. Anastu naran. Di dapur Bang Budi kini ada api kan? Itu masak air. Betul. Bang, apa bisa api yang di dapur itu menjadi Tuhan? Oh, Dengan perlakuan Abang Budi bisa memanfaatkan api jadi di kompor itu bisa jadi Tuhan asumsinya? Enggak. Malah api itu bisa jadi hamba saya. Itu dia. Nah, sekarang api yang ketiga, semaunya api sebagai saya mau obor. hidupin kapan aja, anytime saya mau hidupin, mau matiin, Nah, terserah sekarang saya. yang api yang ketiga, api jadi obor yang membuat Bang Budi atau Bang Juma bisa jalan di tempat yang gelap, bisa jadi tempat cahaya, tempat terang. Itu mana di situ? Malan nari hudan menjadi obor. Bisakah yang menjadi obor bagi kita menjadi Tuhan? Oh, enggak. Nah, itu tiga itu. Nggak ada lagi kata api. Dari mana dia menyimpulkan bahwa Tuhan kita api? Karena dia nggak ada ilmu, makanya dia menunjuk aja asal-asal. Sekarang dia kan baca terjemahan. Coba baca terjemahannya. Baca terjemahannya. Apa terjemahannya? Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Tunggu bang. Yang berkata siapa bang? Musa. Nah, oke. Saya bandingkan sedikit. Kan ayatnya gini. Wahal ataka hadis Musa iz ra'ana faqala. Ini jelas yang berkata Musa. Kalau yang berkata api, katakan kata dia api yang berkata. Misalnya kita adopt aja kata dia. Maka menjadi faqalat. Ya. Faqalat. Baru api yang berkata. Makanya saya bilang kata-kata qala dalam Al-Quran itu terdefinisi yang berkata siapa. Beda dengan kitab sebelah yang berkata ujuk-ujuk berkata. Nggak jelas siapa yang berkata. Saya akan membahas nanti kata-kata qala ini khusus untuk satu sesi. 18 bentuk kata-kata qala ini. Dan jelas siapa yang berkata itu. Di sini jelas konteksnya yang berkata itu Musa. Karena antara Musa dengan api yang dipersoalankan. Kalau Musa yang berkata faqala, benar. Tapi kalau api yang berkata faqalat. Paham ya? Jadi tidak ada api di sini. Jadi api pertama, itu api yang pertama. Lihalihim kutu. Jadi kalau dibaca kutu, tinggallah engkau di sini. Tinggallah kalian di sini. Di rumahnya. Ini, sesungguhnya aku anastu. Aku menjinakkan api. Aku menjinakkan api itu berarti aku bisa memanfaatkan api itu sebagaimana mestinya. Untuk memasak, untuk untuk jadi alat penerangan, untuk keperluan kita. Untuk api lah. Membakar misalnya benda-benda yang padat menjadi cair untuk diolah lagi kembali menjadi bentuk baru. Itu anastu namanya itu. Oke. Kemudian yang kedua api. Naron lala ini apa maksudnya? Alan nari itu atas api itu ada petunjuk, ada pembimbing. Jadi api itu jadi obor. Kalau dikaitkan dengan api jadi obor. Kalau hudan itu jadi obor dia. Jadi api sebagai obor, sebagai penunjuk jalan, bukan penunjuk ya kidah. Nah, ada kidah, kata kidah situ penunjuk jalan.
Jadi 3 kriteria situ api. Api satu sebagai api pertama yang muncul itu Nabi Musa melihat api. Yang kedua, api aku dijunakkan Nabi Musa. Api yang ketiga, api jadi obor. Nah, dari kata 3 kali kata muncul api, tidak satu pun yang mengatakan api jadi Tuhan. Kenapa kok si putus-putus kemarin mengatakan kok orang Islam apinya, Allahnya api gitu loh. Paham ya Mbak? Kalau dari teks asli? Oke, paham. Paham kan? Ya, insya Allah. Jadi kalau perlu saya ingin kita lihatkan nanti Bang Juma dia nanya saya dari sini, saya jawab persatu nanti dilihatkan misalnya. Tidak satu kata nara pun yang berkaitan dengan Tuhan. Tapi di ayat yang ke-12 Ustaz dikatakan ini buka. Ini sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Ya, nah kan ada falamma ataha nudiyamu ya Musa. Maka ketika dia telah sampai padanya, nyanyi pada apa tadi dekat api unggun tadi lah. Nudi dipanggil. Nudi itu akar katanya nada, kalau nudi pasif. Nudi dipanggil ya Musa. Jadi kan dia jalan ke api tadi, dia maksudnya mau mengambil api tadi untuk bahan penerang bagi keluarga dia. Dia mau ngambil api tadi sebagai alat penerangan. Ternyata belum sampai ke api, Allah udah panggil. Falamma ataha nudiya ya Musa. Jadi maksud tadi Nabi Musa ini kan dia ada keluarganya nih gelap gulita ini. Nampak api di situ. Dia mau ngambil api itu sebagai balat penerangan. Kan dia katakan mudah-mudahan tuh aku menemukan api itu sebagai alat penerang, sebagai obor. Dia melihat api nih. Dia melihat api. Kemudian dia berharap dia bisa menjinakkan api, kemudian dia berharap api jadi obor. Tapi falamma maka ketika belum sampai ke api, dia sudah dipanggil, Nudi dipanggil. Ada suara, ya Musa, nah gitu. Ya Musa, ada suara seperti itu. Nah, ini ana sesungguhnya aku adalah Rabbuka. Aku Tuhanmu. Fahla nak laika, maka bukalah terompamu, tanggalkanlah terompamu, tanggalkan sandalmu. Innaka bil wadil muqaddasil tuwa. Sesungguhnya engkau berada di tempat yang suci, namanya Tuwa. Nah itu, jadi suruh tanggalkan sandal, bukan disuruh nyembah api di situ. Bisa diulang sedikit Gurunda? Yang mana tuh? Dari pembahasan ayat 11 tadi. Falamma ataha nudiya ya Musa. Fa maka lama ketika ata dia tiba, dia sampai di dalam lembah tadi, dalam lembah tempat api tadi. Pada saat dia tiba. Nudia dipanggil. Akar katanya nada itu, nada itu memanggil. Nada itu bermurah hati. Ini polanya pola fa'ala nih. Ada huruf semi-regularnya 2 di situ tuh. Jadi nada, kalau nada itu memanggil, berteriak. Nah, kalau nudi menyerukan. Berseru. Diteriakkan lah. Iya. Digemakan lah suaranya. Jadi nudia itu seru. Nudia itu dipanggil, disuruh, diteriakin. Nah, itu bagaimananya Allah yang tahu ya, bagaimana bentuknya. Kan bergema itu. Betul. Ya Musa katanya. Ya Musa. Di filmnya gimana tuh Pak bunyinya? Ya Musa. Itu kira-kira bunyinya. Tidak bunyi suara biasa. Tidak bunyi suara biasa. Karena nudi ini beda dengan nanti kalau dipanggil saya cari dulu apanya. Ini kata-kata yang asli, yang agak panggilan yang beda dari yang lain ini. Bergaung suaranya. Bukan suara biasa. Nah, kalau suara biasa nanti saya cari apanya. Mungkin kalimat mungkin kalau yang normal ini kan enggak nudi ya Musa, wahai Musa, gitu kan? Itu Bang, dipanggil ya Musa. Jadi pada saat si Musa itu menjelang sampai ke tempat api tadi, di lembah tua tadi, dia dipanggil ya Musa. Itu panggilan dulu. Kan belum lengkap, jadi panggilan ya Musa itu putus dulu. Mestinya ayat itu Pak, ya Musa ini tidak ayat 11. Langsung aja sambung. Kenapa ditutup dulu? Jadi panggilannya Musa itu fokus dulu ya Musa. Hah? Ada jeda waktu dari panggilan. Gitu. Ya Musa, ada jeda. Ada jeda. Jadi Musa memperhatikan. Mungkin pada saat memanggil ya Musa itu Nabi Musa celengak-celengok gitu loh. Tidak langsung, tidak langsung paham. Kalau misalnya ya Musa bla 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 bla, berarti Nabi Musa sudah siap nama panggilan. Kan ini kejadian tiba-tiba ini.
Kan Nabi Musa nak nyangka bahwa di api itu akan ada suara panggilan. Tadi kan Nabi Musa ini kan. Nah, poinnya di situ. Poinnya di situ, Gurunda. Iya. Jadi, mohon maaf, saya mohon dikoreksi. Ya. Jadi tujuan daripada kedatangan Musa mendatangi api itu semata-mata untuk kebutuhan keluarga, mendapatkan penerangan, mendapatkan ya gitu ya. Namun ternyata tiba-tiba ada suara gitu. Nah, gitu. Dua poin yang berbeda berarti ya. Iya. Kan makanya ada ayat itu berhenti di sebelah Bang Juma. Iya. Yaitu nggak langsung misalnya atahanu dia ya Musa ini baru itu mungkin kemungkinan besar itu Musa siap untuk menerima wahyu. Tetapi ini enggak. Nanti saya baca tafsir lagi, Ibnu Katsir, apa maksudnya? Ini pasti ada sinyal ini. Jadi pada saat ya Musa itu kalau pengertian saya ada jeda, lalu Musa pelengok-pelengok. Ada apa ini? Di tempat yang gelap kok ada suara. Pada tujuan dia mengambil api untuk jadi obor. Tiba-tiba ada suara. Ada suara. Jadi kan itu kaget dia. Maaf Ustaz, mau tanya, itu sebelum nyampe ke api ya berarti? Iya. Sebelum sampai ke api? Iya. Maka sudah, karena sebagai sebelum. Udahnya, sebelum ya, lama ya. Lama itu bisa arti ketika, bisa arti sebelum. Kita lihat ya. Saya lihat kamus dulu, biar kita mantap. Tapi saya yakin itu. Nah, biar lebih mantap saya lihatin nanti dah. Lama. Jadi memilih kata juga mana yang tepat nih, kita ambil kata-katanya. Lama. Berarti itu ya Pak Ustadz, setelah menjelaskan tentang api itu terpisah gitu. Ya, ini lama. Bisa lihat lama artinya apa? Ada yang bisa, Bang, buka kamus Bang. Kelihatan. Bang. Ya. Cuma buka kamus 402 Bang. Halaman 402. Ini Oten seenak banget sih ngartiin, kita aja nyari satu ayat aja, satu kata aja kelabakan buka kamus. Aduh, Oten PA bener. Bang. Iya, Gurunda. 402 Bang, 402. Iya, falamma. Baris itu lama. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Itu. 402, lihat. Nah, sebelah sananya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6 dari atas. Lama. Apa artinya Bang? Belum. Nah. Berarti belum nyampe. Belum nyampe, betul. Belum nyampe ke api. Bisa juga tatkala. Maka tapi tatkala sebelum. Kita gabung tatkala sebelum. Tatkala sebelum. Itu. Kan lama aku belum makan kan. Coba lihat bawahnya Bang. Lama aku belum aku makan. Lama aku belum aku makan. Bisa juga tatkala ya Gurunda. Iya, tapi tatkala sebelum, tatkala itu kan waktu. Jadi kalau cepat di sini, falamma maka ketika sebelum ataha itu sampai di padanya di tempat api tadi, nudia dipanggil lah dia, diteriakin dia. Apa bunyi teriakannya? Wahai Musa. Ya Musa. Oten neranginnya lucu. Iya, dia Tuhan berbentuk api. Itu dia. Makanya kalau abang Julma saya paham kayak gini, tinggal digoreng aja dia, dan digorok aja sekalian, biar malu dia. Oh nih, paham kan? Lama aja kita buka kamus, apalagi masalah Tuhan api. Aduh. Mereka kan nggak perlu Bang, kan asumsi. Ya Bang Jul aja apal itu Greknya. Dia kan orang Islam, tapi Greknya apal. Makanya, udah Bang? Ya, insya Allah. Udah ya. Saya lanjutin ya. Ini Pak Ustadz, berarti antara tadi kan menjelaskan tentang 3 api itu, baru terpisah ya dengan kata-kata suara Allah itu. Iya, nggak ada satupun yang 3 api tadi yang sudah kita bahas. 1, Nabi Musa melihat api. Apakah api jadi Tuhan Nabi Musa atau Tuhan kita? Tidak. Ya terpisah gitu aja. Yang kedua Nabi Musa menjinakkan api. Sama juga kita bisa menjinakkan api. Di rumah kita api jinak itu. Bisa kita pakai memasak, bisa kita pakai untuk menghidupkan yang lain-lain menjadi cahaya. Jadi itu anastu. Kemudian api yang ketiga di sini alat nari hudan sebagai obor.
Nah, obor. tiga itu Sebagai ada api. petunjuk jalan. Satu api sebagai dilihat, Penerang. satu api dijinakan, satu sebagai penerang. Tiga kriteria api di sini. Apa ada yang dikasih ke Tuhan menjadi Tuhan? Nggak ada. Nggak ada. Barulah Kan? muncul suara itu kan. Nah ya, ada nggak tiga ini Nggak kondisinya? ada. Nggak Tidak. ada. Jadi dari mana dapat Jadi kesimpulan memang kok Allah terpisah. kita api? Dari mana kesimpulan kok Allah kita api? Nggak ada. Dari mana ya? Mereka nggak punya ilmu, Ustadz. Iya udah. Kalau gitu Sama ini jawabannya. Pak Ustadz, tentang Nah, Ini suara itu kan. kesimpulan yang saya Tat, saya Tat begini Tat. Kalau yang saya tangkap dari ayat ini menceritakan bahwa Nabi Musa itu sedang mau mengambil api untuk penerangan. Udah, di sana taruh, udah. Pada saat dia mau mengambil api itu, ternyata ada suara datang. Ya, Musa. Pas itu. Begitu. Nah, bunyi suara itu juga. Ya, terus. Nah, di situ Nabi Musa itu bukannya api Tuhan itu ada di api, tapi melainkan suara itu pada saat Musa mengambil api adalah suara ya Musa ini. Itu. Dibilang Ya, sini tahu ini arahnya dari mana. Iya, benar Bapak, betul banget. Tunggu dulu. Ini kekuatan kita di sini nih. Ingat kekuatan kita. Ya Musa, ada selesai ayat 11 kan. Artinya ada jedah. Iya. Ada jedah. Jadi kalau bunyinya ya Musa plus langsung bunyi ini itu nanti bisa jadi kemungkinan nggak ada jedah. Ini ada jedah. Karena Musa kebingungan. Suara apa ini? Ya nyari dia arah suara. Dia nggak siap bahwa itu ada wahyu. Nggak siap dia. Karena tujuan dia ngambil api tadi untuk alat penerangan. Betul. Nah, baru ada suara, ya Musa. Nah, kemudian ini sesungguhnya aku anak. Jadi kalau ini anak itu, sesungguhnya aku adalah. Ya. Jadi kalau itu sudah betul-betul aku. Nah, betul-betul akulah terjemahnya. Bukan nggak bisa lagi. Inilah tidak yang. Itulah saya bilang ini tidak ada tampungan bahasa Indonesianya, tidak ada. Coba baca terjemahannya bahasa Indonesia, coba deh. Mana terjemahnya? Mana terjemah? Ayo baca. Saya nggak megang terjemahan. Coba baca terjemah. Ayat berapa, Gurunda? Ayat 12 tadi. 12. Ayat 12 ya. Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu. Sungguhnya itu nggak cukup karena nggak cukup. Ada kata-kata ini anak. Ini anak. Nggak cukup sesungguhnya aku. Kalau mau sesungguhnya aku aku gitu loh. Kalau gitu. Sesungguhnya banget. Sesungguhnya banget gitu ya. Ya, kalau mau. Ya, intinya sangat ditekankan lah. Iya. Kalau mau saya bilang kalau bahasa Indonesia menampung maunya sesungguhnya aku banget loh gitu loh. Aku betul-betul. Gimana tuh? Bagaimana menerjemahkan bahasa Indonesia tuh? Aku betul. Saya jadi emosi juga nelanginya ini karena Allah saya dibilang api kemarin. Sama ini Pak Ustadz, mungkin tentang suara ini saya istilahnya apa ya? Yang jadi nggak enak juga kalau tentang suara itu sebaiknya nggak usah dibahas karena nanti menujunya ke mujasimah nanti. Ya saya takutnya ke situ begitu loh Pak Ustadz. Suara yang mana? Suara Allah itu loh. Nggak ada suara Allah. Iya, ya Musa memang ya gitu kontaknya. Kita tidak menuju ke majusi enggak. Tidak ada satu konteks pun yang mengarah ke majusi, tidak ada. Tidak ada. Karena kita berbahas dengan teks asli. Dia aja sedangkan teks asli aja dia masih menganggap kita Tuhan kita api loh. Karena orang seberang sana tuh menerjemahkan suka dia aja. Kan ini makanya saya jelaskan dengan detail bahwa Nabi Musa itu akan berjalan ke satu lembah. Ya sana ada tempat api. Dibilang ke keluarganya, kamu tinggal di sini ya, saya mau ngambil api. Pada saat jadi Nabi ini Musa cerita api, kronologis ya Tat ya. Ini kronologisnya ini. Nabi Musa ada tempat yang gelap. Nabi Musa melihat api. Nah dia berkata kepada keluarganya, tinggal kamu di sini ya. Saya mau ngambil api, mudah-mudahan api itu bisa jadi penerang. Nah itu kan kelihatannya kan. Dia belum siap menerima wahyu. Sebelum sampai ke api tadi, nah itu baru nudi. Ya Musa, itu tadi. Iya Pak Ustadz, kalau soal itu saya sudah paham. Tetapi tentang suara, kita terpisah dulu ya. Tentang suara, ini kalau bisa nggak usah diterangkan, nanti kita menuju ke mujasimah gitu loh takutnya. Kalau membahas suara Allah gitu loh.
Enggak kan suara Allah berhak maksudnya. Kan itu ya Musa, kan banyak juga ya ayyuhallazina amanu kan ya juga. Di sini apa nih wahai Musa. Jadi menurut saya karena ini datang dari suara Allah bukan kan di sini ada jawabannya ini ana rabbuka. Tapi suara itu dari situ ini ana rabbuka. Bukan dari suara siapa-siapa. Iya. Berarti ini wahyu langsung tanpa melalui perantaraan malaikat. Iya. Ini ana rabbuka. Nah, inilah jadi hujatan dia, Allah langsung berkata, kan hal hujatan dia bahwa Tuhan langsung berkata pada dia. Abang Juma bingung ya? Enggak, saya berpikir gini. Abang Juma bingung ya? Saya mikirnya gini. Allah, seorang nabi itu menerima wahyu tidak mesti mendengar dengan kuping, tapi mendengar dengan qalbu, dengan hati. Nah, itu yang saya maksud begitu, maksudnya jangan suara nanti kita ke mujasimah takutnya. Nah, ini Bang Zuma barusan menjelaskan tidak seperti suara manusia atau kita harus mendengar dengan telinga seperti itu. Enggak. Karena suara Allah kan berbeda. Oke. Tidak ada satupun yang menyerupainya kan. Oke. Jadi berarti gini, dalam panggilan kan kalimatnya tuh nudi ya, dipanggil ya. Nah, dipanggil seperti ada suara di situ. Kalau memang itu tidak kita fokuskan kepada 3 api tadi aja. Satu pun tidak ada yang mengatakan api itu menjadi Tuhan. Ya maksud saya nggak usah membahas tentang suaranya, tetapi tentang ayat ini saja gitu loh. Oke ya. Lanjut Pak Ustadz. Oke. Kan ayat bunyi suara itu ini ana rabbuka. Sesungguhnya aku betul-betul rabbuka, Tuhan kau. Oke. Fakhla maka tanggalkanlah na'laika sandal engkau. Kenapa ditanggalkan? Innaka bil wadi, sesungguhnya engkau berada di waduk al-muqaddasi tua. Kamu berada di tempat yang suci, waduk yang suci. Bernama Tua. Nah, Tua ini nggak tahu lah tempatnya sekarang di mana nih. Tinggal selidikilah ahli arkeologi kah, ahli sejarah kah. Oke. Paham. Allah. Nah, kemudian lanjutkan wa nakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku memilih engkau, ikhtartuka itu akar katanya khara, baik. Baik, khairan. Nah, khairan baik. Kalau ikhtara memilih jadi baik. Membaikkan. Betul-betul memilih engkau jadi orang baik. Maka aku memilih engkau jadi orang baik. Fastamia, maka dengarlah. Betul-betul kalau fastamia itu bukan fasmia, beda dengan fastamia. Kalau fasmia mendengar, kalau fastamia itu dengarlah baik-baik. Betul-betul mendengar baik-baik. Jadi kalau mendengar biasa, fasmia. Kalau mendengar baik-baik, fastamia. Ada tambahan ta di situ. Ya, ada tambahan ta. Itu pola ifta'ala nanti itu Bang. Ifta'ala dengan fa'ala beda nanti artinya. Lebih dalam ifta'ala. Maka dengarlah dengan seksama. Nah, kalau begitu mungkin dengarlah dengan seksama. Coba terjemahnya apa artinya? Coba dengarlah dengan seksama. 5, apa yang yuha diwahyukan. Apa yang diwahyukan kepadamu. Nah, itu ya. Apa yang diwahyukan ini wahyunya. Innani annallahu la ilaha illa anna. Kalau saya terjemahkan sama juga tadi. Sesungguhnya aku adalah aku benar-benar Allah dan tidak ada Allah selain aku. Fa'bud ini maka sembahlah olehmu aku. Wa aqimus sholata li zikri, dan dirikanlah salat sebagai untuk mengingat. Kan dia dipanggil dan itu api memanggil. Jadi subjeknya kan nggak disebutkan. Kalau memang itu subjeknya api, penting pakai yang internal api baru disebutkan. Nah, ini tambahan lagi dari apa saya nih. Kalau di apa tadi, tapi nggak usah dibelah-belah kata tadi, selesai lah, nggak apa-apa. Kita nggak usah api itu 3 aja yang muncul di ayat tadi ya. Anak saya dimasukin tadi. Sedikit Gurunda. Apa tuh? Silakan. Kaitannya dengan yang sahabat kita tadi yang mengatakan bahwa tapi ini internal kita ya. Iya ya. Yang mengatakan tentang jangan membahas tentang suara Allah, tentang dia mendengarkan. Kalau saya pernah mendengarkan sebuah materi bahwa Allah itu mewahyukan Allah itu memberitahukan informasi kepada para nabi
di mana informasinya adalah apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dilakukan oleh seorang nabi. Satu, nabi itu adalah orang-orang yang sudah dipilih. Kedua, yang datang kepada mereka itu adalah wahyu. Ya. Nah, berarti kalau wahyu yang datang kepada mereka bukan surat, bukan SMS, bukan WA, berarti ada sesuatu yang membedakan dengan pemberitahuan yang lain. Wahyu ini adalah pemberitahuan secara rahasia dari Allah. Rahasia dan cepat. Jadi secara syar'i, kalau boleh saya katakan bahwa pemberitahuan dari Allah kepada para nabinya, para rasulnya tentang syariat atau kitab yang disampaikan kepada mereka bisa melalui perantaraan, bisa melalui langsung. Itulah wahyu. Jadi kalau langsung itu berarti langsung ke kalbu gitu. Jadi dia tidak mendengarkan suara melalui kuping, tetapi mendengarkan dari kalbu. Ada kalbunya itu mendengarkan. Kalau bisa saya pinjam istilah kita itu taklimullah, ya. Taklimullah adalah cara Allah berbicara langsung kepada para nabinya, yaitu dari belakang hijab atau tabir. Di belakang takdir itu. Iya, jadi kita tidak mengartikannya bahwa ada suara gitu langsung didengarkan dan orang lain pun bisa mendengarkan. Yang bisa mendengarkan hanya oknum sang nabi yang menerima wahyu ini. Ya, saya kira gitu sebagai tambahan supaya kita jangan lari dari sesuatu yang memang sudah nyata gitu loh. Saya juga gitu. Saya gitu juga, jangan takut. Karena nggak ada indikasi majusi di sini sama sekali nggak ada. Cuman memang sahabat yang tadi mengkhawatirkan jangan sampai nanti orang luar sana menganggap bahwa Islam itu juga ada kondisi seperti itu rupanya. Padahal dalam Islam itu diselimuti dengan ilmu yang sangat luar biasa. Taklimullah, bagaimana Allah memberikan wahyu dan yang mendapatkan penglihatan hanya sosok Nabi. Jadi bukan berarti Nabi Musa di situ ada 5 orang. Semua yang 4 ini ikut mendengar, tidak. Hanya Nabi Musa alaihissalam saja. Saya kira gitu. Terima kasih Bang Juma. Ini kan soalnya juga live. Kita kan ini live. Iya. Nggak apa-apa. Takutnya nanti di pikiran netizen itu yang macam-macam gitu suara itu kan. Makanya saya minta izin untuk menjelaskan itu, Akhina. Karena memang sudah paham. Karena memang diterangkan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu berfirman langsung tanpa perantaraan kepada Nabi Musa. Sebagaimana yang diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 164 kalau nggak salah saya. Ada juga ini Bang di ayat 17-nya ini. Janganlah di ayat dulu, ini aja dulu deh. Bagus fokus ini aja. Sebagusnya fokus ayat ini. Saya baru kata. Taha, surat Taha yang 17 itu kan ada. Saya cek. Itu kan ada. Wa matilka biyaminika ya Musa. Itu kan ada langsung. Oke. Dia tadi kan nanya kita menjawab ayat 9 sampai 14 saja tadi. Karena itu yang diperkarakan kemarin. Kita batasi aja itu. Kalau ditebak lagi intinya di situ kita hanya sahabat-sahabat hanya mencari jawaban daripada tuduhan orang-orang kafir ini. Kaitannya bahwa Islam itu Tuhannya berwujud api gitu. Poinnya di situ. Poinnya di situ. Jadi ada di ayat 10 itu. Jadi saya fokus di ayat 10. Kalau yang lain itu kita menolak itu lalu kita benarkan Allah kita tuh ini loh. Kan tuduhannya kemarin api. Nah, itu yang saya mau katakan bahwa 3 kata api di sini tak satu pun berindikasi ada penyembahan ke api. Karena api pertama Nabi Isa melihat api. Saya ulang lagi ya. Api pertama kelihatan muncul kata-kata Isra'a naran. Nabi Musa melihat api. Apakah melihat Nabi Musa melihat api dikatakan Musa menyembah api? Enggak. Kesimpulan pakai akademik mana yang bisa menyimpulkan kalau kita melihat api kita sembah? Nah, itu yang pertama, kata-kata naran. Yang kedua, kata-kata anas tunaran. Aku menyinakan api. Artinya api bagiku bisa ku jadikan sebagai peralatan aku. Nah, apakah itu juga sebagai indikasi api jadi Tuhan? Bisa disimpulkan seperti itu? Jelas tidak, apalagi menjinakkan Tuhan kan aneh. Itu dia. Betul. Saya bisa menjinakkan ular. Apakah ular Tuhan saya? Tidak. Kemanapun pergi kita atas nama pun nggak akan ketemu itu. Nah, api yang ketiga di situ sebagai sebagai obor. Alan naril hudan sebagai petunjuk jalan lah, petunjuk jalan karena waktu itu gelap, penerang lah sebagai obor. Nah, sebagai obor bisa jadi Tuhan? Tidak. Gara-gara api ini bermanfaat saya menunjukkan saya jalan, jadi Tuhan ya? Enggak kan?
Nah, dari 3 kata api yang muncul, tak satu pun berindikasi Tuhan. Kalau kita lihat dari teks asli, itu yang saya mau tekankan ke Bang Juma tadi. Yang tuduhan dia tuh api, Tuhanmu api. Nggak ada satupun di situ yang katakan api Tuhan. Yang lain-lain itu biarlah tambah-tambahan aja. Jadi kalau Tuhan kita, ini ana rabbuka. Nah, kemudian wa anak tartuka, dan aku memilih engkau pastami, maka dengarkanlah baik-baik olehmu ya Musa. Dengar pelan-pelan ya Musa baik-baik. 5 yuha, ketika kami mewahyukan, dia diwahyukan. Nah, apa wahyunya? Kenapa dengar baik-baik? Karena penting kalimatnya ini. Di sini bukan pasmia beda sama pastamia. Ada tambahan ta di situ. Pendengarannya harus hati-hati, jangan salah dengar, apalagi salah baca, apalagi salah terjemahan. Fastamia 5 yuha. Apa kata berikutnya? Ini dia nih yang sering kita katakan. Innani anallahu. Sesungguhnya aku adalah Allah. Saya kan terjemahan bahasa Indonesia nggak ada ini. Kalau saya nggak bisa, sesungguhnya aku adalah Allah. Nggak cukup. Sesungguhnya aku benar-benar Allah. Gitu. Sesungguhnya betul-betul, sesungguhnya aku adalah Allah. Kalau mau diterjemah bahasa Indonesia, tolong kata sesungguhnya agak 3 kali muncul. Sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa anna, dan tidak ada orang, tidak ada Tuhan selain aku. Nah, itu sudah harga mati itu, tidak ada Tuhan selain aku. Ya syahadat la ilaha illallah. Iya. Nah, dapat perintah fa'bud nih, maka sembahlah aku. Kemudian wa aqimus shalah, dengan mengerjakan salat, li zikri, untuk mengingatku. Kurang apa nih ayat? Kita punya teks asli. Kurang apa lagi? Dari mana dapat kesimpulan bahwa Tuhan kita api? Dari mana itu? Itu katanya. Itu dari saya, Bang Juma. Mereka asumsi dan penghujat, Ustaz. Nggak heran. Ya kan, akhirnya kan saya katakan, kalau memakai terjemah itulah. Coba bayangkan, kita sudah punya teks asli aja, masih begitu dia dari baca terjemah, masih begitu pengertiannya. Bagaimana kalau tidak ada teks asli? Coba bayangkan. Betul. Bayangkan apa yang terjadi kalau Quran ini tidak ada teks asli, lalu hanya terjemahan. Mungkin generasi kesekian nggak tahu saya lagi. Bisa aja salah nulis. Iya. Bisa kita nyembah api kalau seandainya pakai terjemahan. Salah mengartikan karena nggak ada teks asli. Iya, betul. Ya, itu ini Tuhan sudah jadi ada Tuhan. yang montak kadang nih, Pak Ustadz sudah 7:30 nih, kapan materi dimulai ini katanya, sudah nunggu orang. Itu apa tadi Ustadz yang dibilang buka terompah, karena itu tempat suci tua, itu ya. Kalau nggak salah tuh piramida tua. Jadi piramida itu yang tua, itu tempat suci ya. Iya. Jadi bunyi perintah buka terompah tadi, ini ana rabbuka fakhla. Nah, itulah, bukalah, tanggalkanlah. Karena itu tangga sandalmu. Ya, tempat ibadah itu. Innaka bil wadi, ini adalah sesungguhnya engkau berada di tempat muqaddis, tempat suci tua. Ya, kayak piramida gitu, tua. Ya, memang tua dia, piramidanya sudah tua gitu. Mungkin ya. Itu dia. Ini ada tempatnya sekarang tua itu ya. Seharusnya ada. Ya, harus ada. Ada. Ya, gitulah kira-kira. Jadi belum ada yang menemukan kali. Mungkin ada kali, kita nggak tahu aja. Iya. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat teks asli, ya kan sangat tahu juga nih gimana orang yang ngambil kesimpulan sama juga yang kemarin menyimpulkan Nabi Isa diperintah oleh Allah pada saat dibayi, padahal kelimannya bukan diperintahkan, diwasiatkan. Ngotot lagi. Ini juga ngotot lagi. Sampai berani sama Bang Juma taruh 10 juta ya Bang Juma ya. Ambil uangnya Bang. 10 juta. Ya nggak usah didengar lah. Biasa janji-janji begitu Pak. Ada dulu yang janji miliaran. 1 miliar. Iya. Ayo dengar itu YouTube-nya. Pas keluar ayatnya dari dia pada cicing semua dia. Oke, sudah tam semuanya ya. Mohon disebarkan kepada kawan-kawan yang lain yang tentang ayat ini, arti kata per kata. Kalau dia masih tuduh hati, tolong fokus ke ayat yang tadi, yang ayat ayat yang membahas api itu karena ada di ayat 10. Fokus aja 10 itu. Tolong kamu tunjukkan kata api ada 3 kali. Saya tahu ya, nggak bakal tahu dia. Di situ ada kata api 3 kali. Mana yang mengatakan menyembah api? Tolong kamu tunjukkan ya. Fokus saja 10 itu. Nggak usah ya yang lain. Nggak bakal bisa dia neranginnya. Kayak kita menerangin ini nggak bakal bisa deh. Yakin Bang Juma kan? Nggak bakal bisa nerangin ya? Iya pastilah Gurunda. Oke ya. Iya. Ustaz, ini sudah ada. Kapan ada waktu kita untuk membahas tentang masalah tuduhan dia itu, kita itu penyembah batu.
Kalau mereka itu kan udah pasti nyembah batu. Kan tadi abang bilang kan tadi ayatnya itu apa tadi Quraisy itu kan. Falyabudu rabb hadzal bait kan gitu tadi. Betul. Maka di situ ada kata-kata falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah kalian menyembah Rabba dibilang hadzal bait, rumah ini, iyalah batu. Tapi kan ada kata-kata Rabba, Tuhan yang memiliki rumah ini. Kan kadang sembahlah Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Sembahlah Tuhan sebagai penciptamu. Sembahlah Tuhan yang mempunyai kekuasaan. Sembahlah Tuhan. Kamu kan serah Tuhan yang dia punya semua. Kan saya bilang saya punya anak 2. Besok saya bilang saya punya mobil. Besok saya bilang saya punya kebun. Kan hak saya karena semua punya saya. Kalau Allah juga gitu. Dia punya rumah baik, dia punya ini, dia punya itu. Sembahlah Tuhan. Masuk logika saya, Ustaz. Itu surah apa tadi? Surah apa tadi, Gurunda? Surat Quraisy. Yang surat Quraisy ini apa? Rabb hadzal bait. Fal ya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah kalian menyembah Tuhan. Situ Tuhan. Kan ada kata Rabba. Rabbi wa rabbukum. Kan ada kata Rabba. Rabba dikaitkan dengan yang punya rumah suci. Hazanya ada ya tetap ya? Iya, ada haza. Ada rabb hadzal bait. Rumah ini ya, itu rumah suci tadi, rumah Ka'bah tadi. Pembicaraan Ustadz tadi itu masuk pemikiran saya gini. Sembahlah kepada Tuhanmu yang memiliki alam semesta ini. Ya, sembahlah Tuhanmu yang memiliki rumah ini. Apa bedanya antara alam semesta dengan rumah itu? Nggak ada. Kan menyembah Tuhan pemilik alam semesta kan bukan menyembah alam kita. Betul. Allahu Akbar. Kan banyak perintah kayak gitu tuh. Sembahlah Tuhanmu yang memiliki langit dan bumi. Sembahlah Tuhanmu yang menciptakan engkau sendiri dari tulang subil, macam perintah-perintah yang lain. Itu dia juga. Sama saya bilang Pak Budi, hormati dong orang tua. Betul. Yang saya maksud saya tua dari Pak Budi. Pak Budi hargai dong sedikit orang yang kuliah. Saya juga kuliah, betul kan saya juga. Kan nggak berubah-ubah. Kan bukan suatu hal yang apa. Ya nggak Pak Budi? Betul. Nah, sembahlah Tuhan yang memiliki langit dan bumi, sembahlah Tuhan penciptamu. Kan dalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahkan di situ khalaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang telah menciptakanmu. Dari lain sembahlah Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya tanya tapi ya. Siapa tuh? Untuk surat Taha 10 ini 12 ini kan Musa menyuruh terompanya Tuhan menyuruh Musa untuk melepas terompanya. Ya. Nah, di suatu lembah yang suci. Ya. Saya kira ada hubungannya dengan ini tadi, gitu loh. Apanya? Ada hubungannya dengan surat Quraisy. Jangan dulu Pak, biar fokus saya dulu. Waktu udah cukup Pak. Biar. Soalnya kita gitu. Jam apa? Waktunya nggak cukup, nanti mungkin besok lagi nih. Kita posisi aja. Kita hanya menjawab ngomong dia bahwa yang kita fokuskan dia kata api yang 3 tadi. Sudah terjawab kok, sudah terjawab. Jadi untuk yang itu kita bahas nanti lah. Karena waktu juga ya Pak ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain di jam ini, waktu hari ada. Halo ya. Suara putus-putus. Putus. Bentar. Selain hari ini, Ustadz ada waktu jam berapa lagi? Karena saya mau minta bantu kaji Alif sama Nun Nikoyah gitu. Tentang kata kotala sih yang saya mau kaji itu. Oh boleh. Habis ini boleh, jangan keluar dulu. Saya untuk Al-Quran ada waktu terus Pak. Nggak akan pernah saya tolak. Kita isi dulu materi mungkin 1,5 jam, 90 menit ke depan. Habis itu materi kita lanjut bisa. Nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu kapannya ya. Syukran. Terima kasih. Oke Bang Bima. Kita langsung mulai materi kita hari ini. Halo, udah cukup semuanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, maaf saya tanya sedikit boleh ya? Boleh.
Ini tentang surat ayat yang ke-10 itu. Ya. Anastu. Kalau Yang saya mana? baca di Anastu itu. Anastu, ya, gimana? Ya. Kalau saya baca di terjemahannya itu, saya ada diartikannya aku melihat. Oh, bukan melihat. Ya. Ra'aitu baru melihat. Oh, jadi kalau Anastu Anastu itu lebih suat menjinakkan. Akar katanya anasa, kalau anasa itu jinak, kalau panjang A-nya kan anasa menjinakkan, mekan, pola af'ala itu, pola af'ala karena A-nya mati A mati A jadi A. Jadi nampak saya di gambar di layar? Yes, karena pertanyaan kita jawab ya. Oke, bisa dilihat saya? Bisa lihat? Bisa lihat ini? Anasa. Anasa ini jinak. Kalau pakai afala tambah alif depannya, dimatikan ini, menjadilah anasa. Ini artinya menjinakkan. Menjinakkan. Nah, karena anas itu pelakunya aku, Anas tu aku menjinakkan, tidak melihat. Nah, kalau melihat ra'aitu, nah, ini baru melihat, aku melihat. Ra'aital ladzi yukadzibu bidin, apakah melihat orang yang beragama? Itu dia ra'aita. Ra'aitu, aku melihat. Kalau anastu, aku menjinakkan. Aku menjinakkan apa? Ya itulah perangnya itu. Anastu naran, aku menjinakkan api. Clear kan? Bukan ra'aitu api, bukan ra'aitu naran. Lagi-lagi terjemahannya tidak menampung. Itu kan? Cukup? Iya, terima kasih Ustaz. Paham. Iya. Gimana Bang? Cukup Bang? Ya, Gurunda. Bisa kita lanjut dan temuan teori? Ustadz, saya nyimak lewat YouTube-nya Ustadz Juma ya, karena saya ada pekerjaan. Saya kan di komputer sambil saya di dapur, saya bisa dengar. Oke. Di YouTube-nya Ustadz Juma. Oke. Silakan, makasih. Sudah ada yang bertanya ke saya, kok belum mulai juga katanya. Oke, kita mulai lagi teori kita. Silakan. Bisa ya. Lanjut kita mulai aja. Jadi seperti yang lain Bang, udah sama dengan Abang sekarang. Nah, jadi kita ini materi baru hari ini nih. Ya. Oke. Bismillah. Oke. Saya absensi dulu ya, berapa orang yang hadir sekarang nih. Bentar ya, biar 17 orang. Oke, apa-apa. Udah cukup ini. Biasanya saya buka kelas dulu, sekali hadir tuh 15 orang. Itu jumlah 15 sampai 20 itu ideal. Ideal sekali. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti bagi yang mau live-kan ataupun akan mengulang kembali, nggak apa-apa. Saya betul terus terang mau mencoba bagaimana tampil lebih jelas tampilannya ya, supaya lebih jelas gambarnya, supaya lebih jelas apanya. Saya mungkin akan mengganti beberapa peralatan seperti papan tulis, mungkin akan saya beli yang lebih besar dan lebih bagus ya. Jadi sehingga pas menulis itu lebih jelas. Tapi nggak apa-apa sementara. Mungkin besok sampai itu hari ini sampai udah sepesan kok. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta sahabat-sahabat yang sangat aku cintai, yang sangat aku dambakan, yang sangat aku harapkan mampu berdiri di garda terdepan untuk membela kalimatullah, ayat-ayat Allah apabila ada seseorang yang melecehkannya. Saya berharap, karena saya sudah tua, jadi saya hanya bisa mendelivery kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya. Belalah agama kita dengan cara baik-baik. Benarkan
pendapat mereka yang salah tadi, karena mereka mengambil satu kesimpulan dari terjemahan yang salah, kadang-kadang dari pengertian yang salah. Saya aja untuk membuat sebuah membuat sebuah pemahaman tentang ayat, saya butuh asbabun nuzul, saya butuh terjemahan 2-3 tempat, kadang saya ambil 3. Quran ini bagaimana bilang, Quran ini bagaimana bilang, cocok keduanya, saya cari lagi apa yang baru, yang lain 3 kadang-kadang. Lalu saya cari akar katanya, saya cari ininya, baru saya berani menyimpulkan. Kalau nggak berani saya. Bagaimana orang hanya menerjemahkan Quran, menyimpulkan sebuah statement di Quran hanya dengan melihat terjemahan. Tadi Ibu tadi mengatakan melihat, padahal bukan melihat di situ. Itu aja udah beda kan? Melihat beda dong dengan menjinakkan. Karena itu tadi terbatasnya kata-kata yang bisa mewakili kata-kata dalam Al-Quran yang begitu tinggi. Sekali lagi saya katakan terbatas, apalagi salah. Kan tadi menjinakkan api dengan melihat api kan beda. Ya, menjinakkan di situ tuh bukan sebagai pawang ya, tapi api itu tidak bermanfaat bagi dia. Ya, oke. Sekarang kata kerja kita dalam teori metode Asani ada 3 langkah. Dalam komponen ayat yang kita sebut tadi ada 3 komponen. Kalau nggak dia kata benda, insya Allah dalam waktu dekat saya akan posting di grup di YouTube saya ciri-ciri kata benda. Yang mana kita belum memberitahu kepada kawan-kawan, saya lewatkan saja, saya langsung masuk kata kerja. Karena kata kerja yang paling banyak dalam Al-Quran. Kemudian huruf, ini huruf dihafal saja, ada kamus bisa dihafal. Yang saya akan terangkan kata kerja. Kata kerja ada 3, kata kerja bentuk lampau, past tense, kata kerja bentuk sekarang yang akan datang, present future tense, dan kata kerja bentuk perintah yang saat ini saya belum tahu apa bahasa Inggrisnya. Jadi 3 aja. Kata kerja bentuk lampau, kata kerja bentuk sekarang, dan kata kerja bentuk perintah. Ya. Nah, kata kerja bentuk lampau sudah selesai. Yang fa'ala, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, itu sudah selesai. Dengan segala pola sudah selesai. Sekarang kita masuk kepada KKSAD, kata sekarang, kerja sekarang, dan akan datang, yaitu present future tense. Nah, sebelum saya mulai, saya pastikan dulu. Boleh dicek satu-satu kepada Bapak? Boleh kan? Saya tanya. Boleh? Boleh, Gurunda. Ya, boleh. Oke. Bang Juma, boleh saya tanya? Saya ngeri juga saya tanya Bang Juma ini. Ilmunya sangat luar biasa untuk pemahaman tentang kitab yang lain. Boleh tanya Bang Juma ya? Takut kan? Oke, saya ambil kata-kata gadzaba, artinya berdusta. Sekarang kalau bentuk namanya pelakunya saya telah berdusta. Gadzaba, apa jadinya? Bentuk lampau, saya telah berdusta. Apa jadinya? Gadzaba. Kazaltu. Gadzaba. Oh, kazaba. Ya. Gazabtu. Yes. Siap. Kalau yang berdusta itu mereka, yang berdusta mereka. Kazalu. Kazabu. Kazabu. Oke. Yang lain Bu Pepe boleh saya tanya? Ibu Pepe boleh saya tanya? Iya Ustaz. Boleh ya? Saya sambil belajar Ustaz ya. Oke. Sekarang misalnya membaca qiraah ya, membaca qiraah. Oke, qiraah itu ada huruf semi reguler, dengar saya dulu. Yang belum sehat-sehat aja dulu deh. Nazala turun. Nazala turun. Sekarang kalau kami telah turun. Pelakunya nahnu. Apa itu jadinya? Yunazzilu. Oh, bukan, kita masih lampau. Nazala. Oh, lampau. Betul lampau, betul lampau. Kami pelakunya nazala, jadi nazalna. Nazalna. Ya, nazalna. Kami ya. Kami ya. Oke. Nazalna. Nah, siapa lagi? Mas Budi. Pelakunya nahnu, akar katanya razaka. Razaka memberikan rezeki. Kalau kami telah memberikan rezeki, apa jadinya? Razakna. Razakna. Oke. Cukup ya, cukup perwakilan itu. Nah, sekarang kita masuk ke KSAD. Oke ya. Huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, masih ingat ya? Yap. Oke, ini penting semua nih. Ini huwa huma hum, kemana pergi kita nggak bisa lepas dari sini. Sampai nanti menterjemah huwa huma hum, tolong diingat. Tidak akan pernah kita lepas dari huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu.
Karena bagaimana akar kata kemasukan selalu kata kerja pelaku. Tidak ada pernah terpisah dalam Al-Quran, maaf ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, bantu Abi ngapus deh. Dalam bahasa Indonesia, maaf, saya makan, saya ulang sedikit ya. Saya makan. Antara pelaku saya dengan makan terpisah. Ya, misalnya kami makan, sebentar bawah. Kami makan. Antara kami dan makan terpisah ya. Al-Quran tidak pernah memisahkan ini. Kalau kami makan, makan na. Kalau saya makan, makan tu. Ini tidak perlu ada. Jadi kata kerja selalu kemasukan pelaku. Maka kita selalu ingat pelakunya. Itu ya. Wahumahum. Silakan hapus deh. Ya. Hapus dulu ya. Itu di atas, Pak. Oke, hapus ya. Oke. Boleh. Oke. Coba bantu saya pelakunya. Bantu saya untuk nyebut pelaku. Kelihatan, Pak? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Coba pelan-pelan. Apa lagi? Uma. Iya. Iya. Ya, semua ikut ya. Iya. Iya. Unna. Sambil diingat ya, ini posisinya di mana nih ya? Siapa yang huwa? Lalu Anta. Antuma. Antum. Abang sudah ada di buku tuh, Bang. Abang tinggal buka buku ya, Bang ya. Insyaallah. Antuma. Antuna. Ana. Nahnu. Ya. Ini jangan lupa, ini penting sekali nih. Pelaku ini penting. Oke. Nah. Ini saya buat untuk rumus. Rumus ya, kalau Abang Juma, kalau saya sebut rumus, cepat dia itu. Rumus. Ini juga rumus. Jadi kita selalu pakai rumus. Ternyata Al-Quran itu semua pakai rumus, artinya terpola. Suatu rumus kan satu benda yang bisa diidentifikasi. Misalnya rumus luas, panjang kali lebar. Maka untuk mengukur luas pasti panjang kali lebar untuk ukuran persegi panjang. Nah, ada rumus lain. Berarti persegi panjang barangnya teratur. Begitu juga ini. Dia pakai rumus berarti apa kesimpulan kita? Katanya teratur, ya kan? Betul, Pak? Betul. Nah, maaf ngomong, rumus ini yang kita bahasakan dengan bahasa saya. Kalau Bapak pergi belajar Naus Arab, tidak akan pernah ketemu rumus. Pasti dia suruh hafal, fa'alu. Ternyata saya lihat ada rumusnya. Mas Budi pernah dengar rumus kata kerja fi'il nggak? Fi'il madi ada rumusnya nggak? Betul, ada. Ya, itu maksudnya pernah nggak disampaikan oleh pengajar Mas Budi bahwa itu ada rumusnya? Disuruh hafal kan? Suruh hafal aja. Nah, itu menghafal dulu, Ustaz. Dia hafal dulu, baru nanti menghafal kita itu dulu. Kalau rumus belum. Nah, itu bedanya dengan metode kita ini. Metode kita pakai rumus. Maka Bang Juma diajarin 1 detik, selesai sama dia. Nah, sementara yang lain disuruh hafal bisa 3 bulan, Pak. Oke. Juga, Alhamdulillah. Nah, itu sedikit bedanya. Saya bukan apa, metode ini mudah, saya mencoba semudah-mudahnya bagaimana Bapak memahaminya supaya mudah. Oke, kita terus ya. Saya ambil satu contoh kata bentuk lampau. Kita selalu pakai bentuk lampau ya. Katama. 3 huruf ya. Katama. Oke. Bentuk lampaunya katama, katamu. Katamat, katamata, katamna. Katamtia, katamta, katamtuma, katamtum, katamti, katamtuma, katamtunna, katamtu, katamna. Itu bentuk lampau ya. Sekarang bagaimana bentuk KKSAD-nya? Kita sekarang berada dalam KKSAD. Kita ada di KKSAD. Oke. Kata kerja sekarang akan datang. Rumus KKSAD,
Untuk pelaku huwa, tambah huruf ya di depan. Tambah ya. Ya. Kalau ketama, tambah ya depannya nanti. Ini rumus pertama. Tambah ya di depan. Berarti nanti ya tambah sini. Ya, nah, ya. Lalu ini huruf pertama akar kata. Matikan. Ya, huruf pertama matikan ya. Oke. Huruf kedua. Untuk harkat huruf kedua, seluruh kata yang ada dalam Al-Quran, seluruh kata yang ada dalam Al-Quran, kata kerja, dia kok nggak patah, kok nggak kasrah, kok nggak domah. Pilihannya 3. Dan ini given. Masing-masing kata beda-beda. Ada yang I, ada yang A, ada yang U. Ya. Nah, kapan A, kapan I, kapan U, nanti kita lihat. Lalu untuk huruf ketiga, berbaris domah. Nah, untuk kata-kata ma, huruf keduanya adalah berbaris domah. Ini informasi saya. Untuk ini pilihannya domah. Untuk kata-kata ketama. Nah, coba masukkan ke rumus. Apa jadinya? Ayo, tambah ya. Yaktumu. Matikan huruf pertama. Yak. Yaktamu. Ah, ini domah. Domah. Yaktu. Domah. Yaktu. Yaktumu. Nah, itu berarti kalau kata kita buka kamus menyembunyikan, ini artinya menyembunyikan. Maka ini sedang menyembunyikan. Kalau ini dia telah menyembunyikan, ini dia sedang dan akan menyembunyikan. Paham artinya? Paham. Bedanya? Pakai plastik. Enggak ada tasdik. Ini rumusnya. Ya. Jadi nanti bedanya setiap kata beda-beda. Kalau kata ma nanti kalau ja'ala contohnya misalnya ja'ala. Nah, saya kasih tanda A. Berarti huruf keduanya apa ini? Apa jadinya? Ya ja'alu. Ini huruf kedua nggak bisa berubah-ubah. Nah, kalau misalnya kazaba, kasrah, apa jadinya kasrah? Yakzibu kalau kasrah, yakzibu. Nah, beda kasrah, beda fathah, beda domah itu given. Masing-masing kata beda-beda. Kalau daraba yadribu, kalau kataba yaktubu, kalau katama yaktumu, kalau apa lagi? Nanti aqala yaqilu, alama ya'lamu. Nah, itu tidak akan pernah berubah. Dan ini bentuk yang paling banyak dalam Al-Quran. Hampir setiap ayat ada. Jadi kalau Bapak-bapak memahami ini paling banyak ya. Sudah hampir 50% kata-kata itu bisa Bapak serap, bisa Bapak terjemahkan dengan gampang. Ini paling banyak dalam Al-Quran ya. Oke? Ini rumusnya ya. Rumus ini. Ya, matikan. Ini A, I, U, U. Kalau sekali U, sampai ke bawah U. Oke, ini untuk pertama aja. Sekarang untuk yang kedua, Uma. Rumusnya, ya, sukun. Nah, karena sudah U, kita ambil satu aja. U dia ya. Karena sudah U, yang duanya kita lupakan. Huruf ketiganya, dipatahkan, tambah ani. Ani. Apa jadinya? Coba. Tumani. Tumani. Apa artinya tumani? Mereka berdua telah mereka berdua sedang menyembunyikan. Nah, gitu. Oke. Nah, untuk pelaku hum ya huruf pertama matikan, huruf kedua domah, huruf ketiga ini paling banyak nih. Sukun domah kan sukun tambah na. Apa jadinya? Yaktumu. Sorry. Yaktumuna. Betapa banyak dalam Al-Quran nanti. Hampir di setiap ujung. Yas'uruna. Coba lihat dalam Al-Quran. Untuk pola ini, coba buka Quran dulu. Ini paling banyak dalam Al-Quran ini. Coba buka Quran surat Al-Baqarah ayat
9 belakangnya, ayat 9, coba. Ayat 9. Ayat 9. Ayat 9, Bang. Ayat 9. Wa ma yas'uruna, coba lihat. Lihat. Surat berapa, Gurunda? Bentar. Ayat 9 itu ya, Ustaz. Apa? Wa ma yas'urun. Nah, yas'uruna sama enggak ini? Yaktumuna, sama yas'uruna. kosakatanya. Ya, benar. Apa katanya situ? Coba lihat, apa katanya? Wa ma yas'urun. Yas'uruna itu akar katanya apa? 3 hurufnya apa? Sya'aro. Ya kan wawunya tambahan. Jadi apa katanya? Sya'aro itu. Sya'ara. Coba Bapak buka kamus sya'ara, apa artinya? Buka kamus, Bang. Buka kamus sya'ara. Yang buka kamus ada buka kamus sim. Sim, buka kamus sim. Nah, sim, buka kamus sim. Huruf kedua ain. Maka cari di ain. Cari ain, sada, syara, belum. Buka kamus gini caranya. Gini aja. Saga, belum, syakab. Oke. Saka, ain udah lewat. Nara, syata, safa udah lewat. Ini dia. Nah, sya'ara. Nah, sya'afa udah. Sya'adha. Nah, sya'ara bersair. Bisa juga mengetahui atau merasai. Tinggal kita pakai mana yang tepat. Jadi kita sudah bisa buka sya'ara dalam kurung. Akar kata dalam kurung kemarin kan. Akar kata dalam kurung. Lihat kurung. Jangan di luar kurung, dalam kurung. Dalam kurung ya, cara melihat kamus. Sya'ara. Coba cari sya'ara. Sya'ara. Nah, cari sya'ara. Atau syaira. Nah, 2 kemungkinan artinya. Bisa bersair, bisa merasai. Nanti kita cocok dengan kondisi ini, ayat ini. Dan tidaklah dia bersair, dan dia tidak menyadari. Mana yang kita pakai nanti. Yang jelas, bapak-bapak, ibu-ibu sudah bisa membuka kamus. Dan tahu akar kata. Ya. Yakzibuna, ayat sebelah. Coba lihat ayat selanjutnya. Yakzibuna. Betul. Apa akar katanya? Kazab. Di ayat 10. Kazaba kan? Nah, siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Nah, berarti mereka berdusta. Kazaba kan berdusta. Jadi Bapak hanya menyimpan vokab kadzaba, nah perlu menyimpan yang lain. Berarti kalau ketemu yakdibuna, mereka berdusta. Ya suruna, mereka menyadari. Karena ada kalimat ma di depannya, dan tidaklah mereka menyadari. Kan gampang menerjemahkannya kan? Nggak susah ya. Yang penting akar kata 3 huruf itu Bapak kuasai dulu. Oke? Paham. Paham kan? Nah, kalau paham itu saya jadi semangat, Pak. Tidak ada lagi, apa namanya, hapus. Oke, sini aja. Terus ya, tugas saya hanya membuat rumus, bapak-bapak semuanya bersuara. Ini iya jadi ta. Huruf pertama tetap rumusnya, ini rumus belakang sama. Mati, ya, jadi ta. Ini doma, ini doma. Apa jadinya? Taktumu. Taktumu. Ah, taktumu. Taktumu. Mohon maaf Ustadz sebentar, itu Gurunda Juma, fotonya Ustadz Rijal ini katanya dipinkan aja di Zoom-nya ini biar nggak pindah-pindah gitu, biar yang nonton paham katanya. Iya dibesarkan, soalnya saya nggak kelihatan banget. Saya sudah pin dari tadi. Co-hostnya siapa? Bukan dari Gurunda sendiri itu, dari akun Gurunda. Di situ kan ada tuh. Coba klik gambar foto. Saya nggak ada live. Nah, ada pin nanti di situ, biar nggak pindah-pindah. Gimana tuh? Di pin pas Ustadz Rizal, diklik aja 2 kali, di pin. Jadi walaupun siapa yang bicara nanti nggak hilang, soalnya dari tadi hilang dulu. Kalau di tempat 2 saya kali udah. saja Gurunda. Ya. Kalau di tempat saya sudah. Sudah? Sudah. Oke? Oke, coba lanjut. Oke, lanjut ya. Jadi lanjut. Rumusnya tambah ta di depannya, matikan. Jadi ini huruf pertama, huruf kedua ini fix. Ini nggak boleh berubah. Ini tidak akan berubah sampai kemana, sampai selesai nanti. Ini rumusnya tidak berubah. Yang berubah hanya di belakang dan depan. Ini dan ini yang berubah. Ini tidak berubah. Yang huruf pertama, huruf kedua nggak pernah berubah. Ini tidak pernah berubah. Ini tidak pernah berubah. Ini tidak pernah berubah. Oke? Oke? Paham.
Sekarang yang ke huma. Berarti ini artinya apa? Dia perempuan sedang menyembunyikan. Kembali ke kata ma artinya apa tadi? Menyembunyikan. Berarti dia perempuan sedang menyembunyikan. Nah, sekarang kalau huma. Huma rumusnya ta, sukun huruf yang pertama tetap, ini tetap u. Lalu ini menjadi fathah ani. Oke, apa jadinya? Taktumani. Taktumani. Tuh. Oke, nah sekarang kalau untuk una, tak kembalikan ke ya. Kembali jadi ya. Yang pertama tetap, yang kedua tetap domah, yang ketiga matikan tambah na. Apa jadinya tuh? Taktumuna. Ini mati. Taktumni. Yaktumna. 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 Tuh. Yaktumna. Bisa kan? Nah, oke. Salin dulu. Saya kasih waktu 5 menit. Salin, silakan. Baru nanti saya sampai ke sini. Salin dulu. Silakan salin dan menulis rumusnya. Silakan. Sambil saya minum ya, silakan ya. Siap, Ustaz. Silakan. Nanti Ustadz saya bertanya. Yes, beliau lagi minum ya. Oke. Ya. Masalahnya bukan ini yang saya tanyakan Bang nanti. Masalah fi'il amar nanti. Apa ya? Oh iya. Ini kan belum masuk ke fi'il amar ini. Enggak, ini Bang Yusuf melanjutkan kemarin ini. Iya, enggak. Yang saya tanyakan, mau saya tanyakan pribadi gitu. Tentang hamzah wasol terkait fi'il amar. Ya mungkin habis ini, kalau udah ini selesai kan. Belajar dulu yang ada ini. Memang mudah Ustadz Rijal ini cara penyampaian beliau, nggak menggunakan bahasa-bahasa seperti yang pernah dipelajari. Bener. Seperti isimnya apa, isim ini, isim itu kan. Simple. Kalau belajarnya di ini Bang, kalau yang ini masalah yang ini belajarnya di madrasah ibtidaiyah, kalau pernah sekolah di situ atau pesantren itu diajarin ini. Iya, ingat waktu ngaji. Ini dasar banget. Dasar Tapi banget. cara penjabarannya ini emang bener-bener ringkas. Iya, dulu kita masih kecil, belum paham. Mungkin kalau udah waktu umur segini lebih tahu kali. Cepet. Iya, hum itu. Iya. Ya, nggak apa-apa. Kita kan udah lupa. Meski ibaratnya kita pernah belajar, tidak salahnya kita belajar kembali gitu. Iya, mengingat. Lebih gampang sekarang rasanya. Cara pengajarannya lebih simpel. Bisa jadi karena kita umur juga udah tua, masih dulu kecil kan, masih anak-anak. Ini aja dulu ngaji 1 bulan belum selesai. Tapi untung nggak disuruh beliau menghafal seperti kita sekolah dulu. Kalau disuruh menghafal pahala itu aduh. Fala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al. Kok nggak bisa di depan. Kacau. Itu kan masalah sorok perubahan kata kan. Jangan aku ya. Goyang ya? Jangan goyang dong. Nah, ini baru jelas nih. Tadi saya jujur aja, saya nggak nyatet. Nggak kelihatan. Ke kanan lagi itu. Ke kanan. Kalau bisa ke kanan lagi kameranya. Ke kiri kan. Oke, udah selesai, cukup belum, saya belum selesai. Ya, saya kasih waktu. Silakan.
Kita belum mulai kok. Terhalang. Ustadz. Nanti saya boleh bertanya tentang fi'il amr ya? Boleh. Silakan. Ini Ustadz on time 24 hours nih. Yes. Soalnya saya mikirin itu Bang, mikirin rumusnya nih. Amar itu dia bisa hilang lah masalahnya. Di screenshot aja dulu. Oh ya, screenshot aja. Betul. Ya, sudah selesai. Sudah selesai. Oke. Oke ya. Pertama kali mikirnya. Ya, udah. Screenshot nanti dicatat gitu maksudnya. Tadi nih. Biar nggak lambat. Belakang. Udah? Kita mulai ya? Silakan. Ya, lanjut Pak Ustaz. Karanganta. Jangan kayak orang hoten telat mikir. Oke ya, rumus. Tambah ta depannya. Matikan huruf pertama, tetap rumus pertama, huruf kedua tetap U, huruf ketiga U. Apa jadinya? Taktumu. Nah, sama dengan taktumu ini, cuman nanti dalam konteks ayat itu beda. Taktumu. Oke? Paham. Antuma rumusnya ta, sukunkan, domahkan, ini ani. Apa jadinya? Taktumani. Apa artinya taktumani? Situ antuma. Mereka berdua. Enggak, belum mereka ini. Engkau. Sorry. Engkau berdua. Kalian berdua. Atau menyembunyikan. Ya. Kalau yang antum ta, sukunkan, domahkan, tambah wauna belakang. Ya. Apa jadinya? Taktumun tadi ya. Taktumuna. Nah, coba buka Quran. Taktumuna. Buka Quran. Ya, siap. Taktumuna. Coba. Taktumuna itu kayak layub siruna. Taktumuna kayak layub siruna. Nah, ya. Coba ayat 30. Ayat 30. Kita di depan ya. Banyak sekali ayatnya. Kita contoh Al-Baqarah semua. Oke. Coba buka Al-Baqarah di ayat 30. 15 dulu. 15. Ujung 15. Oh, 15. Siap. 15. Ya'mahuna. Nah, siapa pelakunya itu? 2 orang. Ya. Yang bukan dalam kesesatan mereka itu. Ya, ini mereka kita banyak belajar. Jangan terjemahkan. Kita ambil Ya'mahuna itu akar katanya apa? Akar katanya pelaku. Akar katanya. Ya, itu kita kenal dulu. Amaha itu. Amaha. Ya, amaha. Pelakunya siapa? Oh iya, amaha. Kita belajar sini. Pelakunya hum. Ya. Pelakunya hum ya. Amerika, ya. Coba lihat di ayat. Oke, sekarang ayat 18 di ujungnya. Wala yarji'una. La yarji'una, ya. Siapa pelakunya? Bentuknya apa itu? Bentuknya kakek sade. Pelaku siapa pelakunya? Antum. Ya. Iya, tetap yaktumun. Siapa pelakunya? Yarji'un sama. Siapa pelakunya? Mereka. Apa akar katanya? Akar katanya apa? Roja'a. Tinggal buka kamus, itu jadi vocab. Ya. Apa arti roja'a? Jalan. Wa inna ilaihi raji'un. Kembali. Yarji'una, tidak mereka kembali. La yarji'una, mereka tidak kembali. Oke. Lanjut. Mereka itu tidak dapat kembali petunjuk. Ya. Jalan untuk kembali. Ayat 22. Coba lihat. Wa antum ta'lamuna. Ayat 22, coba 22.
wa antum ta'lamuna. Siapa pelakunya di situ? Ta'lamuna. Siapa pelakunya? Antum. Ya. Antum kan? Putus suara. Antum kan? Akar katanya apa? Itu alama, akar katanya. Alama. Kan 3 huruf kan? Nah, coba kita lihat lagi. Satu lagi nih pembuktiannya. Oke, satu lagi ya. Ayat 30. Wa isqala rabbuka dan seterusnya. Ma la ta'lamuna. Coba lihat. Ya, ma la ta'lamun. Nah, jadi artinya apa yang la tidak ta'lamuna, kalian alama mengetahui. Jadi kalian tidak mengetahui. Ya, benar. Ini alama. Banyak kan? Betul. Itu hampir di setiap ayat, ya'lamuna, yahzanuna, apa lagi? Hampir di setiap ujung-ujung ayat ada itu. Jadi kalau udah paham kita, udah. Satu lagi terakhir di ayat 50. 50 Al-Baqarah. Al-Baqarah 50. Ya. Wa isfarakna bikumul bahra fa anjaynakum tanzuruna. Nah, siapa pelakunya? Nadoro. Antum. Kamu. Antum. Mereka. Akar katanya apa? Nadoro. Mantap kan? Sebentarnya dapatnya itu. Canggih. Bahasa Quran ini canggih. Canggih bahasanya. Dia sulit bagi orang luar, tapi mudah bagi orang dalam. Benar. Ustaz, kalau kena wudhu gampang otaknya tencer, Tat. Iya, benar. Orang luar melihat ini kayak cendol. Saya pernah bahas temannya, kok Al-Quran itu kayak cendol semua susunannya. Iyalah, yang melihatnya lain, sama yang apa. Wudhu dulu bulat gitu. Ya, sebaiknya sebelum belajar berwudu dulu, Bang, apalagi kan belajar gitu. Betul. Udah kan? Betul. Udah ya? Lanjut. Yakin kan teorinya cocok semua kan? Nggak ada yang beda. Cocok Ustaz. Lanjut. Lanjut ke anti. Jadi walaupun tidak pakai naus Arab, jadi untung Pak Al nggak ada. Pak Al itu orang lama di Arab, dia bisa bahasa Arab. Malah nelpon saya dia. Pak Rizal, saya belajar sama Pak Rizal. Bapak kan orang belajar lama di Arab. Pak, beda Pak. Bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran beda. Walaupun bisa bahasa Arab, belum tentu bisa paham Quran. Sebaliknya saya nggak bisa bahasa Arab. Nggak bisa. Kalau tanya saya nggak tahu saya. Tapi ini ayatnya, ini artinya. Gitu ya? Oke, siap. Oke. Nah. Anti rumusnya ta disukunkan, ini tetap doma, ini dikosrakan tambah ina, tambah ya mati na. Taktumina. Nah, apa arti taktumina? Kalian perempuan sedang menyembunyikan. Kalau taktumu? Mereka dua orang perempuan. Mereka anta laki-laki. Inilah bahasa Inggris semua you. Jadi nggak nyambung dia kalau ketemu taktumuna. Kamu menyembunyikan you apa itu bahasa Inggrisnya? You hiding. Kamu menyembunyikan. You hiding. You hiding. Ini you hiding. Ini you hiding. Ini you hiding. Ini you hiding semua. Pada saat dikembalikan ke teks asli, entah ini yang dimaksud, entah ini bingung kan? Enggak. Kalau dia laki-laki ya, kalau perempuan she's hiding. Nah, ini kan orang kedua, itu orang ketiga. Ini sini, you. Betul. You. Iya. 1, 2, dan 3 ya. Untuk orang kedua kan tetap you. Betul. Tapi ini kan ada laki-lakinya. Kalau bahasa Inggris kan laki-laki he. Perempuan she. Ini yang he. Ini yang she. Ini yang ini misalnya tunggal jamak. Iya. Ini they. Ini kan pengganti. Nggak ada nih. Ini nggak ada bahasa Inggrisnya. Ini she. Ini nggak ada. Ini who. Ya ada they. Ini they. Ini they. Sementara bahasa Al-Quran beda. Huwa, huma, hum. Yaktumu, yaktumani, yaktumuna beda kan? Taktumu, taktumani, yaktumna beda semuanya. Jadi kalau kelima kata ini nggak ada dalam Al-Quran nanti. Pada saat kita menerjemahkan tak lamuna nggak ada terjemahan bahasa Inggris. Iya ada itu. Iya benar, hajar dulu Inggris. Iya semua. Mau laki mau perempuan sama aja, betul. Iya. Betul. Nah coba saya bayangkan pada saat diterjemahkan ke bahasa Indonesia, hilangkan teks asli bahasa Inggris, kembalikan ke teks asli pasti berantakan. Misalkan terjemah ini logika saya.
Ini teks asli, terjemahkan. Kita buang teks asli, kembalikan ke teks asli, buang teks asli, terjemahan dikembalikan ke teks asli mesti sama kan? Nah, ini nggak akan bisa sama. Coretlah, nggak akan sama. Akan masuk opini pendapat manusia nanti. Itu mah perlunya sekali lagi teks asli. Oke. Nah, untuk pelakuan tuma, ta, sukun, domah, fatah, ani. Nah, apa jadinya? Tak tumani. Oh, tak tumani. Ini kelas ini terlalu cepat ini. Saya kalau nerang ini selama ini butuh waktu kadang-kadang 5 menit. Oh, sebentar Pak, ulang lagi Pak. Ini langsung jadi. Ini rumusnya. Ini kekuatan kita dari situ. Otaknya IQ-nya pinter-pinter, Tat. Iya dia. Ini pintar semua kayaknya ini. Alhamdulillah. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Iya. Oke. Alhamdulillah. Nah, ini ta, sukun, domah, matikan, tambah na. Taktumna. Nah, nana, alif, a. Alifnya benar. 3. Ini matikan, domah. Apa jadinya? Aktumu. Apa arti aktumu? Apa artinya? Aktumu. Saya menyembunyikan. Saya sedang menyembunyikan. Saya telah menyembunyikan. Bukan telah. Sedang. Berlangsung. Sedang. Kalau saya telah menyembunyikan, katamtu. Kita sudah berada di kakek sade sekarang. Kalau bentuk lampaunya, katamtu. Belakang tambahnya. Oke. Kalau kami, na. Nah, ya benar. Naktumu. Sukun, domah. Apa jadinya? Naktumu. Oke, screen aja saya ya, biar kita lanjut cepat. Naktumu. Screenshot aja. Screenshot aja ya. Oke. Iya. Habis itu saya hapus. Kita latihan. Sebentar. 1, 2, 3. Screenshot. Saya pakai komputer, Ustadz agak susah. Apa, silakan. Sebentar. Oke. Sebentar. Jangan ke tengah, Ustadz. Oke. Sip. Udah. Oke, udah selesai. Gurunda mana ini? Ustadz, saya baru masuk kelasnya ini, Ustadz. Apanya? Saya baru masuk kelas ini. Bentar. 1 menit, 2 menit. Silakan. Sayang ya. Tapi saya masih ingat kok waktu saya ngaji. Apa tuh? Ya, saya baru masuk sekali ini kelasnya. Kan kita dulu pernah belajar huwa huma hum. Iya. Nah, itu bermanfaat rupanya sekarang ini itu selama ini kita cuma hafal. Nah, sekarang langsung praktek. Karena kita sudah berhadapan dengan orang di depan. Mau tak mau senjatanya harus kita keluar semua. Belajar huwa huma hum sama fala-falu. Fala-falu itu paling males, apalagi udah ketemu namanya itu nahu. Iya. Kabur saya kadang-kadang alasan sakit. Iya. Dari kemarin saya nggak pernah bilang nahu Pak. Dulu. Iya, kalau nahu sorof itu. Nahu sorof. Saya Ustadz boleh jujur nggak Ustadz? Iya. Ini saya kan teman saya itu sampai udah kelas berapa? SMA saya masih ngaji. Iya. Teman saya anak SD. Oh gitu, ya. Jadi Terus saya jadi bos di situ kan. Anak buah saya itu anak-anak. Nah saya teman saya ada anak PGA. Iya. Nah dia kan jago tuh yang soal-soal begini. Dia bilang, Butet, nanti kau kasih aku contoh ya. Tapi kalau ditanya saya tahu. Makanya guru ngaji saya bingung. Ini Linda ini pintar tapi kalau ini dia ya saya bandel aja Ustadz. Makanya saya kesel. Saya bandel. Bukan bandel, nakal, anak yang berakal. Iya. Nakal itu positif. Iya, karena saya paling udah tua lah di situ ya, udah SMA, teman anak SD, SMP gitu loh. Jadi kayak bos gitu. Oke, udah ini. Bukan bandel. Oke. Tapi nakal. Udah. Sudah screenshot. Silakan. Udah. Sudah silakan dihapus. Yang belum isi screenshot.
Nanti saya kasih kalau nggak ada saya ada. Sekarang saya latihan kita untuk mengetes, memantapkan supaya mantap. Saya baru pindah ke pola. Ini masih pola fa'ala namanya. Pola paham ini yang lain itu udah ibaratnya jalan mendaki, udah tinggal menurun. Ini paling semua materi ini yang paling susah. Habis itu nggak ada lagi, mudah semuanya. Susah nggak ini? Susah nggak? Enggak kan? Yang tadi mudah itu. Yang sebentar ini susah nggak ini? Insya Allah. Ini yang paling susah nih. Menurut saya ini paling susah. Habis itu nggak ada yang susah lagi. Jadi susahnya di mana? Dari kemarin nggak ada yang susah kan? Nggak ada. Nggak ada. Oh ini yang susah nih? Yang tadi nih yang susah padahal? Iya, ini yang paling susah ini. Nggak terasa kan? Ustaz, yang penting jangan ajarin saya 1 + 1 sama dengan 1, Tat. Itu paling susah. Gak dapat rumusnya tuh, gimana caranya? Nggak tahu logaritma di mana rumusnya, saya nggak ngerti itu, Tat. Iya itulah. Sekarang ada kata abada. Abada. Apa arti abada? Menyembah. Sembah. Hamba. Menyembah. Ini kata kawan kita sebelah nih, jadi ketawa saya ini. Ada sajadah. Sajadah artinya apa? Sujud. Bersujud. Nah ini yang saya lihat kemarin. Kamu tahu nggak menyembah apa? Menyembah katanya sujud. Sujud sajadah. Menyembah ibadah. Ya. Nah sekarang kalau untuk ibadah, untuk huruf keduanya domah. Ya. Kalau sajadah masih domah. Nah sekarang kita latihan. Kalau dia sedang menyembah, apa artinya? Apa bahasa Al-Qurannya? Bahasa Al-Qurannya. Dia sedang menyembah untuk pelaku huwa. Untuk huwa, apa jadinya? Pakai rumus. Ya'budu. Ya'budu. Oke. Kalau untuk antum. Ya'budu. Antum. Antum ya. Ta'buduna. Di mana di ayat mana ketemunya nih? Al-Kafirun. Ketemu kan ya kafirun kan? Coba baca kafirun. Coba baca kafirun. La a'budu ma ta'budun. Nah, ta'budun itu tahu artinya? Apa artinya? Kamu menyembah. Kamu beribadah menyembah. Kalian menyembah. Kalian menyembah. Kalian sedang menyembah. Kalian sembah. Di situ ada kata ana. Sekarang ana. Ana apa jadinya? A'budu. Ana apa? A'budu. Oke, a'budu. Nah, coba baca kuliah ayyuhal kafirun tuh. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tuh. La artinya tidak, dihafal. Ma apa yang. Jadi coba terjemahkan. La a'budu ma ta'budun. Apa artinya? Saya tidak menyembah. Aku menyembah apa yang apa yang kamu sembah. Tidak, aku menyembah apa yang kamu sembah. Nah, apa yang kamu sembah. Bukan kamu. Kan gampang kan? Ya. Gampang. Tidak, aku menyembah apa yang kamu sembah. Kamu sembah. Nah, kan gampang kan? Nah, sekarang Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau na'budu. Kami menyembah. Kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, pada Engkau kami minta tolong. Iya kan? Minta tolong. Iya. Nggak ada yang susah ya? Insya Allah. Ya benar. Kalau udah tahu rumus mudah. Nah, gitu dia. Ini rumusnya nih kuncinya gimana? Iya. Oke, sampai satu lagi. Ja'ala. Ini fathah. Nah, sekarang untuk anta. Taj'alu. Oke. Kazaba kasrah. Takzabu. Untuk pelaku biar contoh Qurannya ya. Yakzibuna. Pelaku hum apa itu? Pelakunya hum. Kalau hum itu berarti ya. Yakzubuna. Coba lihat di ayat. Coba lihat ayat 10 Al-Baqarah. Ayat 10 Al-Baqarah, siap. Di ujungnya. Siap. Al-Baqarah ayat 10. Ayat 10.
Di ujung sekali ya, yakzibuna. Yakzibuna, ya benar. Coba terjemahan yakzibuna. Coba terjemahan itu, terjemahan. Kazaba berdusta, jadi mereka berdusta. Nah, kan gampang itu. Mereka berdusta karena mereka berdusta. Nah, itu dia. Susahnya di mana tuh? Ada susah nggak? Insya Allah, mudah-mudahan. Alhamdulillah mudah ditangkap, Ustaz. Mudah. Memang Al-Quran itu mudah. Apa namanya? Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Dan sesungguhnya kami telah memudahkan. Kami itu Allah yang ikut campur dalam kita memahami Al-Quran ini. Nah, cuman Allah bertanya, fahal min mudzakir? Mau nggak lo mau paham? Kalau nggak mau paham ya susah. Tapi kalau mau mudah. Mudah-mudahan semua di grup ini. Ustaz, satu lagi, saya mau nanya. Kenapa kok dikatakan di sana itu ada nahnu? Kami, ya. Kenapa? Kalau seandainya nanti ada Oten ngomong, Tuhan kamu aja bilang kami artinya kan lebih dari satu. Itu sudah sering dijawab lah. Nanti Bang Juma aja jawab nanti itu. Oh iya, siap. Biar saya fokus di materi. Kalau kami saya rasa Bang, itu campur tangan ada malaikat. Nanti pembahasan itu masalah pembahasan lain itu. Siap. Kosakata dulu. Oke ya. Oke. Saya mungkin hari ini saya minta tim lama saya untuk mencari materi ini dalam bentuk PDF-nya. Mudah-mudahan hari ini atau besok ketemu. Nanti saya kirim ke Pak. Tapi latihan dulu. Bang Juma sudah ada bahannya ini. Cuma nggak tahu di Bang Juma ada bahan Bang Juma sekarang kan? Yang mana Gurunda? Ini yang bahan sekarang ini, yang KKSAD. Ada ya. Saya meminta sokopinya nanti kalau ada di teman saya, kemudian ada ya. Nah, ada di Bang Juma ada itu. Nah, saya lihat contoh itu aja Bang Juma ya. Kata-kata yang saya ambil sama. Kalau ini selesai ya, saya masuk ke turunan lagi. Ini pola fa'ala. Mudah-mudahan dengan screenshot itu saya lebih cepat menerangkannya ya. Saya hapus ya. Ya, siap. Itu nggak screenshot, nggak. Oh, tak tuh. Ya, udah dihapus. Ini nggak di screenshot. Ini Bapak pilih di kamus. Nah, sekarang di kamus lagi. Sebentar. Di kamus, nah ini tempat di kamus di mana? Kalau Bapak lihat di kamus, nah siapa yang udah buka kamus sekarang? Yang punya kamus? Saya nggak punya. Kita sekali lagi lihat ya, karena gimana pun tanpa kamus kita susah juga ngikutin. Nah, kamus, misalnya ini huruf pertama ya, ini KKL. Kataba, buka Bang, kataba Bang. Buka kamus kataba Bang. Kataba buku ya? Ya, yang pakai kamus buka. Saya nggak ada kamus, kalau nggak salah buku. Ya, yang punya. Ini adalah KKL-nya. Ini KKL. Nah, KKSAD-nya ada di sini. Ya, tubuh. Ada Bang Zuma? Iya. Nah, ini KKSAD ini. Ini bentuk KKSAD. Artinya untuk kata-kata kataba, itu huruf keduanya berbaris doma. Ini given, ya. Tidak bisa ditanya, ini given. Masing-masing kata semuanya punya kok nggak A, kok nggak I, kok nggak U. Kalau dia A sekali A terus. Itu domanya asli Ustadz. Yang asli. Ketiga itu asli, bukan yang lain ya. Nah, asli itu di given. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini kata bendanya. Bisa 2, bisa 3. Tapi urutan 1-2-nya itu pasti KKL dan KKSAD. Ya. Ada pertanyaan Bang yang sudah bikin ada kamus? Ini gunanya nanti kita menyimpan vocab. Ustadz boleh lihat kamusnya? Saya mau cari di Gramedia. Arab Indonesia. Oke. Mahmud Yunus. Dua. Saya mau screenshot. Satu ini Profesor Muhammad Yunus. Satu ini. Satu lagi ini. Munawir. Munawir ada. Ini saling melengkapi. Dua-duanya beli. Dua-duanya. Abang udah punya Bang? Saya belum punya Ustadz. Nanti saya cari. Belum nyampe Gurunda. Mungkin Senin. Ya. Ini lebih komplit, tapi pengalaman saya ini saling melengkapi. Kadang-kadang ada di sini, tidak ada di sini. Yang ada di sini, kadang-kadang tidak ada di sini. Ya, jadi saling melengkapi ya. Saya dua-dua ini. Jadi dua ya. Baru saya berani. Ya. Dua baru berani saya menerjemahkan. Munawir itu aja udah termasuk lengkap gitu. Iya, tapi ada beberapa di sini ada kelebihan apa? Ada kata-kata dalam Al-Quran, di sini langsung artinya ada. Jadi kita nggak perlu lagi menjabarkan di sini, langsung jadi dikasih.
Ya, di sini ada kelebihannya. Jadi saya nggak mau tinggalkan ini, dua-duanya saya pakai. Nah, kalau di Munawir, ini misalnya gini, ini kata kataba, ini kata ya, yang tadi bintang. Kataba. Maka untuk kata kesadenya cukup begini aja. Nah, gini bentuknya. Jadi ini dibaca yaktubu. Kataba, yaktubu, ini lengkap ditampilkan. Tapi ini enggak. Kataba, cuma gini aja. Apa bacanya ini? Yaktubu. Yaktubu. Nah, coba baca lagi nih. Misalnya ini ja'ala. Nah, kamu nanti kan ja'ala. Ini ja'alu. Nah, ini patah. Apa bacanya? Ini kakak sade nih. Jadi ini KKL, ini KKSAD-nya. Cuman informasinya cuman sebegini. Jadi tempat lebih efisien. Ini tulis semuanya, ini tidak. Ini aja. Ini bacanya apa ini? Yakju. Yakjul. Yaktubu. Oh enggak, yang itu yang jala. Oh, oke. Ya. Ini tubuh. Nah kalau jala A, apa bacanya itu? Ya. Ya, ja'alu. Nah, contohnya saya lihatin ya. Contohnya. Coba buat satu nih contohnya ya. Ya ja'aluna asabi'ahum fi azanihim. Nah, gitu dong. Sebentar ya, saya bukain satu. Saya sebutin. Oke, sambil kata-kata yang sering muncul lah ya. Nazala. Nah. Oke, nazala. Sebentar ya. Nazala. Jadi pas melihat kamus ini aja lihat kiri atasnya nih. Nah, itu. Kita nggak usah lihat semuanya. Katakan kita cari apa huruf keduanya. Nah, naka, nada, belum, naza, belum, nazaa. Nah, ini. Nazala. Nazala i. Nazala i. Nazala i. Nah, apa bacanya kasadenya? Nazala i. Apa jadinya? Nazalu ya. Ya, Yanzilu. Ini harkat huruf keduanya untuk harkat huruf. Ini untuk harkat ini. Kan tambah ya rumusnya. Ini tambah rumus. Ini matikan. Ini kasrah, ini doma. Kasrah. Doma. Itu kan? Oh. Jadi yanzilu begitu. Jadi dibaca nanti nazala kakak sadinya yanzilu. Nazala yanzilu. Nah, ya. Oke? Paham Ustaz. Yang lain paham? Sekali lagi. Oke, hapus ya. Contoh. Yang sering muncul dalam Quran. Razaka. Doma. Apa jadinya? Yarzuku. Hilang gambarnya. Ya. Nah, ya, Yarzuku. Oke. Ya, baru jatuh tadi. Yarzuku. Apa? Yar. Kalau saya tanya harus huanya dulu ya. Yarzuku. Sekarang coba pelaku antum. Apa jadinya antum? Antum. Sebentar. Ya. Antum. Yarzukuna. Tarzukuna. Kalau mereka menjadi ya jadi ta dia. Jadi ya jadi Yarzukuna. Maka berlaku berubah pelakunya. Yarzukuhum. Nah, pakai hum enggak? Belum. Yarzukuna ini mereka telah memberikan rezeki, mereka sedang memberikan rezeki, yarzukuna. Jadi kalau dirubah, misalnya kalau abada tadi kan ini. Abada untuk pelakunya antum apa jadinya? Pelakunya antum. Ya buduna. Antum. Ta'buduna.
Kan? Kalau pelakunya hum apa jadinya? Ya buduna. Oke. Beda ya budu dengan tabudu nggak? Beda nggak? Berbeda. Beda nggak? Ya, beda. Ini kalian sedang menyembah. Beda imbuhan. Ini mereka sedang menyembah ini. Kalian sedang menyembah. Ya, nah sekarang kalau saya rubah kalimat kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun menjadi la a'budu ma ya'budun, berubah nggak? Beda jauh. Berubah. Pasti berubah. Jauh. Makanya dalam apa tuh? Kemarin diskusikan persihaf sama persihaf sama persiwars. Ada yang lamuna, ada tak lamuna sama aja, nggak bisa sama, itu beda itu. Masalah kiraan beda, masalah tulisan beda. Oke, udah paham semuanya ya? Oke, saya akan sekarang masuk ke turunannya. Oke, saya hapus ya. Nah ini yang tadi hanya beda di 3 huruf tengah. Dan harkat huruf di tengahnya ya. Perbedaan tadi huruf di tengah. Jadi ada kata-kata ja'ala, ini fathah tengahnya. Ada kata-kata kadzaba, ini kasrah. Ada kata-kata sya'ara, doma. Nah, setiap kata-kata dia hanya mempunyai pilihan satu. Ja'ala sudah mengambil A, maka seluruh aturan dia ja'ala pasti ya ja'alu. Kita tidak akan menemukan dalam Al-Quran ya ja'ilu. Enggak ada. Betul. Ya. Tidak ada. Ya ja'alu. Yang ada ya ja'alu. Kalau kadzaba juga gitu, yakzibu. Kita tidak akan menemukan yakzubu. Jadi kalau orang seberang membacanya salah, ya nggak ada artinya. Yakzabi nggak ada. Betul. Nggak ada yakzabu nggak ada. Yang ada yakzibu. Betul. Ya. Nah, begitu juga syara, yang ada yas'uru. Tidak ada yas'aru. Jadi seluruh akar kata dalam Al-Quran seluruhnya dia hanya memilih kalau nggak fathah pilihan pertama, kalau nggak domah, kalau nggak kasrah, kalau nggak domah. Ya ini given. Sekali lagi given dari sononya. Tidak bisa dirubah-rubah, itu lidah orang. Berarti asli ya, bukan airline ya, bukan custom ya Ustadz. Tidak, asli. Oh. Kalau bahasa kita belajar dulu kan airline itu. Bahasa agama pinter katanya mabni. Katanya orang agama pinter tuh mabni. Islam. Oh ya, tetap ya. Tetap. Ya benar. Nah, boleh berubah lagi. Iya. Jadi kalau ada dia tetangga nyebutnya ya jahilul, salah dia. Makanya kalau debat sama dia suruh baca aja sama dia dulu. Begitu dia baca pasti belepotan. Sudah pasti belepotan. Makanya dia takut suruh baca sama Bang apa kemarin suruh baca nggak berani. Baca aja sama kau katanya kan. Ya gitu Bang. Terus ini Ustadz mau tanya, kalau dia lari ke fi'il amar berubah juga nggak? Kalau nanti dulu. Ini kan habis baru fi'il amar. Habis ini. Belum. Pelan-pelan Ustadz Yusuf. Yang saya mau tanyakan itu nanti. Habis ini kita terangin itu. Kalau fil amar ini dari turunan ini. Paham ini otomatis fil amar paham. Yakin, saya yakinnya. Paham aja ini dulu. Itu tinggal ibarat nendang bola itu pas main bola itu kiper udah jatuh. Tinggal goreng aja, tinggal sentuh dikit aja nanti. Itulah mudahnya. Makanya saya bilang ini paling terakhir ini susahnya. Kalau KKLK kata kerja perintah itu udah tinggal turunan dari ini nanti. Asal ini paham, insya Allah itu paham. Oke? Jadi sekali lagi, ini pola fa'ala, hanya pola fa'ala yang di tengahnya harkanya 3 pilihan. Kalau nggak fathah, kalau nggak kasrah, kalau nggak domah. Dalam kamus, Ibu nanti di mana tahunya fathah, kasrah, domah? Satu sumbernya kamus, satu sumbernya Al-Quran. Nah, misalnya gini saya baca. Coba baca ayat 9. Di ujung tadi, ayat 9, Al-Baqarah. Oke. Al-Baqarah ayat 9. Omayas urun. Nah, kalimat yasyurun ini masuk fathah, kasrah, domah dia. Domah ya. Nah, ayat 10, yakzibuna, masuk fathah, kasrah, domah. Yakzibuna, ayat 10. Kasrah. Masuk? Domah dia tetap yakzibuna. Kasrah. Oke. Sekarang ada ya'mahuna di ayat 15.
Ya Kasrah. mahu ma. Fathah. Ya mahuna. Ya mahu. Ma. Mahuna. Ya, ma. Masuk mana dia? Masuk. Patah. Patah kan? Mahuna fathah itu. Patah. Nah, sekarang di ayat 18. Yarji'una. Yarji'una. Kasrah kan? Kasrah. Sudah terbukti ya? Sudah terbukti kan? Kok nggak patah, kok nggak kasrah, kok nggak doma. Dan itu ibu ketemukan yarji'una sampai ke belakang yarji'una. Bapak ketemu yasuruna sampai ke belakang yasuruna. Tidak akan ada yasiruna, nggak ada. Bapak ketemu yakjibuna sampai ke belakang yakjibuna, takjibuna, akjibuna, akan zalnya itu harus berbaris kasrah. Oke? Ada pertanyaan? Oke. Sekarang kita lanjut. Abang Zuma gimana, Bang Zuma? Beliau kerja kayaknya. Lanjut. Bang Zuma sangka di belakang lagi tidur. Enggak, Bang. Emangnya kelas. Abang Zuma udah punya buku dia, enak ya. Dia tinggal ini dari tadi. Tinggal jalin aja ya. Oke, nyimak. Catat juga aku. Karena nggak bisa di screenshot karena pakai laptop saya. Jadi saya harus nyatat. Kayak di kelas ini. Kayak kita berbaris di belakang. Ustadz Juma, Ctrl Alt print screen itu sama dengan screenshot. Terus cari pen, copy di situ. Coba tes. Ctrl Alt, terus tekan print screen di tempat yang tadi yang itu mau di screenshot, udah, terus cari pen, copy paste di situ. Nah, udah deh, screenshot. Saya takutnya habis itu saya nggak ada waktu untuk nulisnya lagi gitu. Nanti saya kasih deh. Boleh, nah itu dia. Ini sahabat yang baik. Ini alasan yang cerdas ini, benar-benar. Kan tadi katanya dengan wudhu kita bisa cerdas. Oh iya, betul. Lanjut Gurunda. Oke, mumpung ingat wudhu, ada seorang tukang laundry di daerah Timur Tengah itu masuk Islam hanya gara-gara melihat pakaian bekas orang Muslim sama pakaian bekas luar Muslim. Karena orang Muslim bersih. Bersih dia, beruduk dia. Kok baju orang Muslimnya nggak bau, sementara baju yang lain bau. Akhirnya tukang laundry ini bikin ditanya, kenapa kok baju kamu nggak bau, baju ini bau? Karena kami selalu beruduk katanya. Apalagi pakaian dalamnya, Ustadz. Ya. Orang Muslim bersih pakaian dalamnya. Sebenarnya bukan wudhu doang, Ustadz. Karena kita nggak makan babi, Tat. Iya, itu dia. Benar. Kita dengan bau babi itu karena makanan. Ustadz tahu hari ini saya harusnya masak. Terus saya ajarin si Mbak. Saya mau belajar, saya bilang. Alhamdulillah. Saya balik lagi ke sini. Oke. Bang Juma udah nerima ini, Bang Juma. Buka halaman materi, Bang Juma, halaman. Tunggu, Tat. Ulang lagi, Tat. Coba ulang, Tat. Ini, Bang Juma. Materi sudah ada, Bang Juma, kan? Udah. Itu bisa dicari. Nggak bisa ini. Nggak ini apa? Nggak fokus. Nggak fokus ya? Fokus, nggak bisa. Bang Juma, buka bukunya, Bang Juma. Bang Juma. Ya, Gurunda. Bisa fokus nggak, Ustadz? Materi. Ustadz, deketin lagi, Tat. Deketin lagi, Ustadz, biar fokus. Bentar, kurang. Terlalu dekat. Mundur. Nggak kelihatan semua. Lagi mundur dikit. Mundur ke kanan, ke kanan dikit. Ke kanan. Ya, stop. Tahan. Aduh, masih nggak blur ya. Tetap goyang. Kalau Bang Juma ada bahannya kan, Bang Juma? Tunggu, Bang Juma ada kan? Gurunda, saya mohon maaf nih, ada kan? Muncul nggak saya punya kamera? Enggak, saya enggak. Itu dia. Ini yang satu ini yang saya bawa, yang satunya kelupaan di kantor. Ya Allah ya Roh. Jadi ini tinggal. Yang ini tinggal. Tertinggal di kantor kemarin. Coba ulang lagi, Ustaz. Makanya saya bawa selalu, tapi pas kemarin pulang. Ustaz, mundur dikit, Ustaz. Maju lagi. Maaf, Ustaz ya. Tahan. Tahan. Mundur lagi dikit. Tahan. Ya, stop. Ya. Ampun. Udah. Ya. Udah. Terima kasih, Ustaz. Kalau ada bahannya, neranginnya sebentar. Oke, kalau tadi ada 3 pilihan, kalau ini untuk selanjutnya given. Is given. Gabungkan antara rumus tadi, yang rumus ke bawah, tambah ya, tambah ani, itu sama. Coba lihat. Ya, saya biar dulu.
Bada ya. Yang di depan ini ada dua kemungkinan kan, kok nggak ya, kok nggak ta, gitu ya. Ya. Di belakang kok nggak u, kok nggak ani, kok nggak wow na. Oke? Oke. Ini adalah orang ketiga. Orang ketiga. Ya bodoh nah. Ini adalah orang kedua. Atau kemungkinan orang ketiga perempuan. Perempuan. Oke? Ini jumlah. 1, ini 2, ini lebih dari 2. Oke? Nah, tinggal digabung. Sebentar. Oke, terus Tat. Ini digabung. Coba. Asal apa? Ini. Ini iya dengan wu. Berarti orang ketiga sendiri. Itulah adalah hu. Ini perlu di screenshot ini. Iya-nya di depan, arkad di belakangnya doma, berarti huwa pelakunya. Kalau ya di depan, di belakang, huma. Kalau ya di depan, di belakang, hum. Apapun kalimat tengah, depan belakangnya hanya ini. Kok nggak tak budu, ya. Nah, kombinasikan. Kombinasinya gitu ya. Ustaz, saya screenshot ya, Ustaz ya. Gitu ya. Bentar, Ustaz ya, saya screenshot ya. Sebentar. Ya, screenshot dulu. Oke. Mantap. Ringkas, tepat, padat. Alhamdulillah. Jangan hilang dulu. Habis di screen tuh mohon dikirim langsung ya. Oke, bos, gampang. Ini tadi apa ya judulnya tadi ini? Masalahnya ntar saya ditanya sama Gurunda. Iya, ini judulnya apa tadi ini? Iya, pokoknya abang siap-siap jadi sasaran pertanyaan bang. Ini tadi judulnya apa tadi Ustaz ini barusan? Ini kombinasi antara rumus di depan sama rumus belakang. Yang di depan itu menyebutkan orangnya. Kalau ya orang kedua, orang ketiga. Kalau ta orang kedua. Nah, kalau a orang pertama. Ini orang pertama. Ini orang kedua, orang pertama, tapi ini langsung orang pertama satu orang. Ini orang pertama lebih dari satu orang. Depan aja, belakang tetap u. Ini tetap u belakangnya ini. Nah, ini belakangnya tetap u. Nak budu, nada nak budani, nada budani, yang ada budu nak budu. Budu nak budu. Naktumu aktumu, nada aktumani. Kalau a sama na hanya u di belakangnya. Ustadz, maaf ini terlindung papan tulisnya sebentar. Sebentar. Udah. Berarti ulang lagi. Sebentar, jadi berarti cuma 4 ini ya Gurunda ya? Di depan ya, kalau nggak ta, kalau nggak ya, kalau nggak a, kalau nggak na. Di belakangnya u, ani, una, itu aja. Oke, udah. Udah Ustaz Juma, udah terkirim. Iya. Inilah dari yang paling strategis ini. Ustaz Rijal sering-sering tanya sama Bang Zuma, takutnya di belakang dia tidur tuh Ustaz. Iya. Dari tadi gini Bang, Ustaz Rijal nyari Gurunda Juma terus. Ketahuan itu, Gurunda Juma bebal itu. Guru gitu ya? Una. Oke. Ini udah lengkap ya Ustaz Juma ya? Udah ya? Insyaallah. Nah, udah, untuk turunannya sekali track selesai semuanya. Jadi hari ini habis itu baru kata kerja bentuk perintah yang diminta tadi. Kayak saya minta fi'il amar itu. Iya, nanti itu dia habis ini sekali lagi. Selangkah lagi, sabar dulu. Nah, oke ya. Tadi untuk pola fa'ala. Bagaimana caranya, Bang? Mudah-mudahan doain aja ya hari ini file PDF-nya datang saya langsung kirim ke Bang Juma dan kepada kawan-kawan yang punya saya punya nomor WA-nya ya. Tapi kalau enggak mudah-mudahan ini bisa mewakili. Itu tadi pola fa'ala. Kita kan ada 11 pola. Itu tadi pola fa'ala. Jadi pola fa'ala itu artinya pola yang normal yang belum ada tambahan huruf. Kayak tadi kadaba, abada, sya'ara, apalagi katama, itu semua pola fa'ala.
Nah, dalam kamus, saya terangkan sedikit, dalam kamus, pada saat mencari kamus nanti, nah, sambil yang apa dulu, oke, ada pakai ini aja, oke ya, di kamus mana apa, Muhammad Yunus, nah, ini misalnya kataba, nah, ini ada kata kata, ini misalnya yaktubu. Ini kurung sampai kurung berikutnya. Maka yang tampil di sini antara kurung dengan kurung ini, nah, ini arti lain. Pertama, ini ada arti lain di sini. Jadi arti kata-kata batu tidak hanya menulis, ada kata lain. Nah, mungkin 2-3 kata. Tapi contoh, buka Bang kata Bang Zuma. Coba Bang buka kataba Bang. Karena Abang baru yang pakai kamus. Yeah. Kataba coba dari baris pertama sampai baris pertama kataba sampai habis sampai kata A. Baca Bang. Kataballahu kan menulis artinya kan menulis kitab. Ke bawahnya lagi kataballahu artinya mentakdirkan. Ketemu Bang? Di bawahnya mentakdirkan. Ketemu? Iya, ini Gurunda Juma terus dicari ini. Ketahuan tuh. Aduh, kena saya hari ini. Arisan saya naik terus hari ini rupanya ya. Biasanya Pak murid tidur ya, tuh pasti ditegur terus. Betul. Kayak Bang. Allah mentakdirkan, ya kan? Allah mentakdirkan. Berarti arti kata bahasa sini kan menulis nih. Menulis. Ya, kata Bayuk. Berarti arti kata lain adalah mentakdirkan. Mentakdirkan. Ya Bang. Apalagi Bang ke bawahnya Bang? Katabna. Menetapkan. Menetapkan. Itu di kamus ya? Iya di kamus. Buka kamus Bang. Betul-betul ngantuk besok cuma. Ketahuan Bang. Ketahuan. Coba kameranya dibuka, saya tahu tuh matanya diganjal sama korek api tuh. Aduh. Oke. Nggak apa-apa, Ustaz Juma tidur nggak apa-apa, ada asisten saya Sibil kasih. Enggak lah. Coba Bang. Kataba. Ya, kan menulis tuh kan? Ya. Nah, di bawahnya kataballahu alaihi kaza. Allah mentakdirkan. Ayat apa tadi? Kataballahu alaihim. Ini contoh di kamus bukan di kamus ya. Iya, siap. Di kamus. Makanya besok kalau bisa yang belajar kan bisa ada besok bawa kamus deh. Ya. Beli ya Ustaz ya. Bawa nanti bawa punya orang lagi. Iya. Yang belum punya beli. Oke, sudah Bang? Udah dong. Ayo sekarang nanya, ayo nanya. Sudah dapat rupanya. Jadi Bang, kataballahu alaihi. Apa tuh? Lihajjukum bihi min ilmi walali abaihim. Oke? Iya. Nah, udah Bang? Masyaallah. Udah kan? Udah. Jadi ada arti lain dari di bawah kata tadi. Nah, itu isi yang pertama. Isi kamus. Yang kedua isinya Bang, pola yang ada. Nah, coba lihat kata Bang. Ada kata-kata aktabana, ketemu aktabana. Aktaba. Telah menulis. Aktaba artinya apa? Mengajar, menulis. Mengajar, menulis. Mengajar, anak menulis itu anak itu situ jadi apa? Menjadi apa? Mengajar, menulis kan Bang ya? Murid. Nah, berarti ini pola apa ini? Aktaba ini? Aktaba pola Madi. Enggak, fil Madi ya, kata kerja betul lampau ya. Enggak laku ini itu di sini. Enggak laku di sini. Iya, enggak laku itu. Enggak laku di sini. Jangan bikin pusing ah. Enggak bisa bawa fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Enggak bisa, enggak cocok di sini. Enggak bingung nanti. Malah kalau itu dipakai saya langsung live dari sini. Ini pakai kamus bahasa Inggris ya Ustaz? Iya. Apa itu?
Anak. Saya bikin itu ternyata Ustadz Zuma takut dengan bahasa Arab. Nah, iya, tapi nggak takut dengan bahasa Al-Quran. Oh iya. Ya, takut dengan bahasa Arab, oke, tapi tidak takut dengan bahasa Al-Quran. Yang kita bahas Amin. Betul. Oke, apa ini polanya? Ada teman huruf pola af. Nah, polanya. Pola af'ala. Kan ada teman alif depannya. Iya. Bang Yusuf disuruh diam aja dulu dia. Oke, Bang. Suka bawa istilah-istilah nahwu sorab, nggak usah. Oke, Gurunda. Oke, Pak Yusuf, kita duduk di belakang aja, Ustaz Yusuf. Kita dari kemarin nggak ada istilah nahwu sorab ya, Bang ya? Iya, datang dia bikin ngaco. Iya, Ustaz Yusuf tuh. Sudah? Jangan naik kelas nanti dia Gurunda ya. Oh ya. Oke, sip. Oke, Bang. Sudah. Lalu ke bawah lagi, Bang. Ada kata-kata kata bahu ya. Nah, itu kata bahu itu karena butuh objek. Itu polanya pola apa nih? Kataba. Pola apa teman alif? Perhatikan yang tambah alif apa polanya? Pola yang ada teman alif pola Fa'ala. Pola fa'ala. Kan ada 11 pola kemarin kita terangin. Iya. Baru 10 Gurunda. Iya, 10 lah. Dapat itu. Satu lagi enggak? Hah? Belum. Berarti enggak masuk kemarin itu. Enggak. Saya yang kalau yang satu lagi nanti, Bang. 10 aja dulu. Nah, kemudian di bawahnya periksa lagi, Bang. Kataba takataba. Takatabu itu dia butuh pola. Takataba. Apa nih polanya, Bang? Pasti ketawanya ke saya itu. Polanya apa nih, Bang? Tambahannya perhatikan huruf. Ya. Tambah alif, tambah ta, tambah alif. Pola tafa'ala. Lihat huruf tambahannya. Tafa'ala. Kita ke bawah lagi, ada iktataba. Abang perhatikan lagi, iktataba. Apa polanya ini? Tambahan hurufnya. Dan tambahan huruf ta, satu lagi tengah. Iktataba. Pola ifta'ala. Ifta'ala. Ada tambahan ta di tengah. Iktataba, ifta'ala. Kata-kata kataba berpola ifta'ala, tambah alif, tambah ta tengahnya satu. Pakai pena merah ya. Tambah alif, tambah ta di sini. Menjadilah iktataba. Berarti pola ista'ala. Nah, terakhir istaktaba. Pola apa itu? Istaf'ala. Mantap, Bang. Pola apa ini? Istaf'ala. Udah. Ada yang screenshot nggak ini ya? Bagi dong. Berarti kata-kata Bang, dia punya pola turunan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu kata-kata ba berubah menjadi bentuknya, satu kata-kata ba berubah menjadi 5 macam. 5 berarti 6. Dia kata-kata ba 6. 6 kan? Ya. Kali jumlah 14. Jumlah wahumahum. Kan berbeda semua kan? Berapa tuh? Betul. Berapa jadinya? 14 kali 5 jadi sekitar 6 kali 14. 70. 6 kali 14. Berapa tuh? 84. Udah? 4, ya. Itu baru KKL. KKL saya ini sebanyak ini lagi, 84. Belum lagi kata kerja bentuk perintahnya menjadi 6. Nah, itu berapa jadinya tuh? Totalnya jadinya 168, 170. 170. Itu baru bentuk apanya? Bentuk kata kerja. Belum lagi bentuk bendanya. Belum lagi pelaku aktif, belum lagi pelaku pasif. Jadi satu kata-kata ba bisa berubah menjadi 200. Coba saya bandingkan dengan Indonesia. Menulis, berubahlah. Suka-suka kita merubah. Kata tulis. Ditulis. Rubah sejungkir balik, kita berapa jadinya? Mas, hapus. Ustaz jangan dihapus. Ya, Ustaz, ya dihapus.
Oke, sorry. Sekarang Roba tulis. Sebentar, nggak apa-apa. Tulis. Sama dengan ketaba, kan? Ya. Sekarang Roba. Menulis, ditulis, ketulis, tulisan, Roba. Tertulis. Berapa buah jadinya? 5. Menulis. Udah, tulis, menulis, ditulis, tertulis. Saya kasih diskon 15. Ini 200, ini 15. Ketampung nggak itu? Nggak tampung. Jauh. Hanya banyak kata dalam bahasa, makanya melenceng-melenceng terjemahan itu di situ tempatnya. Satu lagi, Tat. Tolong, Tat, sebutin nama Ustadz Yusuf, ada nggak sih itu, Tat? Kenapa? Ustadz Yusuf. Ustadz Yusuf ada apa, Ustadz? Takutnya tidur di belakang deh. Oke ya, udah ya. Jangan dihapus. Ini saya screenshot ya. Oke. Bentar. Ini jumlah ini yang tidak. Kurang naik ya. Kameranya kurang ke bawah. Ini sahabat, kalau dia di screenshot seperti ini tanpa ada pengantar dari Gurunda, apa sahabat ngerti? Ngerti nggak kalian? Nggak bisa. Nggak ngerti, enggak. Saya nggak. Soalnya kan ini rumusan. Nggak bisa saya. Cuman lihat aja. Saya usul kalau bisa itu dijadikan kayak itu loh, Bang. Jadi volume 1, volume 2 gitu. Kalau cuman screenshot kita juga nggak ngerti kalau nggak ada ke pengantar penjabaran. Gitu. Iya. Penjabarannya nggak nyampe. Ya. Tadi judulnya apa nih Ustadz yang ini? Jadi gini Pak, bunga rampai tulisan ini kita itu langsung, ini maksudnya ini, ini maksudnya ini udah jelas. Gitu. Ini Ustadz judulnya apa nih Ustadz? Pelajaran ini? Ini judulnya satu kata bisa berubah menjadi kurang lebih 110 lah. Kita